Oke baik, saya buka ya Bapak Ibu semua. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Volten, power, 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 yes, Indonesia hebat. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, selamat datang. Saya ucapkan yang hadir di sini, yang hari ini mau ngopi-ngopi. Kita kan coffee break ya, santai. Jadi kopinya mana? Kopinya mana? Ya, kopinya bukan sembarang kopi. Ini kopi Mawar Berduli. Kalau kamu nggak bawa kopi, ya cari sendiri. Iya, nggak pakai naskah itu ya. Kopinya harus Vcafe ya, karena Vcafe ini aman di Lampung. Iya, ngiklan ya, harus Vcafe. Oke baik Bapak Ibu semua, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Spesial sekali, karena apa? Karena saya jujur hari ini saya senang sekali karena bertemu kembali bertatap muka langsung di HQ. Karena terakhir saya melihat beliau, orang yang satu ini, itu pada saat mengambil mobil gratis dari Volten. Habis itu nggak ada sebulan. Ini saya mau nanya nih, kemana aja nih Bapak ini satu ini ya. Udah ngambil mobil, tau-tau nggak ada sebulan, nggak pernah ke kantor lagi. Ini ada apa nih? Apakah ini yang akan di-share oleh Pak Novan? Karena di flyer ada rahasia yang akan dibuka di publik. Hanya di Coffee Break pada siang hari ini ya. Bapak Ibu semua, saya nggak akan lama lagi karena kita harus ngobrol-ngobrol nih hari ini ya. Kalau nanti waktunya kelamaan nggak enak. Kita ngobrolnya nanti kebatas oleh waktu. Baik Bapak Ibu semua, dan untuk itu sudah hadir di studio bersama kami, ini adalah Coach Nuva Nurwanto. Tepuk tangan buat saya. Masih lucu ya Kang Novan, masih lucu Kang Novan. Luar biasa. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Ya. Itu di panggung. Oh ya. iya. Nah, harus kena dong, harus kena. Oke. Luar biasa, Pak Novan selalu seger ya. Seger dong. Seger banget ya. Alhamdulillah. Apalagi Seger. kopi. Ya ampun. Mitokondrianya dicas. Mitokondria, ya ada yang gak kenal. Ada yang gak ngerti mitokondria, kalau Agen masih tahu. Jambulnya masih mentereng. Jadi saya khawatir tadi nih Kang Anggi. Oh iya. Kenapa harus pakai ini? Loh ya harus pakai. Saya menyusun jambul ini dari pagi susah banget. Dari pagi. Satu-satu disusun. Satu-satu Ya, ini iya. harus pakai ini. Masih lucu ya Pak Novan ya. Ya ampun, sebulan gak ke kantor, gak ketemu masih lucu. Justru saya mempersiapkan supaya bisa lucu sebulan itu. Kalau gitu kita stand up aja kan. boleh, asal situ joget. Ya, jangan. Saya harus healing itu. Ya agak-agak trauma ya. Oke. Luar biasa. Kang Novan, sebelum kita ngobrol, kita ngopi dulu. Oke dong. Harus pakai suara nih. Harus deketin Kang. Ada ahnya. Emang beda. Beda kan? Emang beda. Iya, luar biasa nih. Oke baik teman-teman semua, hari ini saya sama Kang Novan, sama Pak Novan. Pak Novan ini terakhir saya lihat ya, Kang Novan ya, itu di kantor ini pada saat redeem mobil gratis dari Volten. Ya. Terus tiba-tiba ngilang, Bang. Ya kan? Emang nggak boleh ya? Hah? Biasanya juga rajin tiap hari dari sini. Itulah enaknya bisnis Volten. Oh, ada ya? Saya cuma pengen membuktikan, bener nggak nih bisnis ini bisa ngasilin passive income. Ternyata? Ternyata 1 bulan saya full di rumah, sarungan, setiap pagi ngopi di teras gitu. Income-nya kan. flat? Dan sholat zuhur di masjid. Hampir 24 jam lah. Tapi apa yang terjadi di bulan Agustus bukan flat. Turun? Alhamdulillah omsetnya malah naik. Malah Penghasilan naik. Jadi 1 bulan itu saya bisa membuktikan memang bisnis ini layak diperjuangkan. Oh, kan, ternyata pembuktian teman-teman semua. Income. Cuma kan kita pengen passive income-nya kalau bisa kayak Kak Tun. Ya kan? Itu. Makanya kita bulan ini siap turun ke gelanggang lagi. Itu MM-an Kang? MM-an. MM-an. Kita kan baru tus-tusan. Lumayan ya, tus-tusan juga ratusan juta. Luar biasa. Pak Novan, gimana kabarnya hari ini? Power. Begitu kan ya jawabannya ya? Power. Sesuai sih sama ini. Very power Kang. Very power. Apalagi sudah ngopi 2 gelas. Ya kan, sarapan, makan siang, sudah lengkap. Apalagi barang datang ke sini sama istri tercinta. Sudah lengkap. Kurang apa lagi dunia ini. Oh iya, Bu Ivana ada jadwal juga ya? Ada, karena sore nanti ngisi acara di Luar atas. biasa nih ya, Bapak Ibu semua, nih couple planner nih. Ya, Pak Novannya di podcast, istrinya ada di atas. Siap-siap ada acara juga, event. Betul. Luar biasa. Suara saya kurang gede ya? Hah? Karena apa mungkin tadi kalah powernya? Kang kurang dekat gini deh. Siap hadirin. Gitu ya? Ya jangan nempel juga Kang. Ya, ini emang ada lucu-lucunya ya kalau Pak Novan ya. Kang Novan tadi kabarnya power udah oke. Ini kita mulai dari, karena banyak juga yang ada di sini nggak tahu Pak Novan tuh ujuk-ujuk ada. Nggak tahu Pak Novan ini sejarahnya apa sih? Kalau Pak Kirman dari OB to hero. Ceritain gimana ininya.
Ini langsung aja Kang gini. Oke. Terus kemarin ada sebelumnya ada Pak David. Ya. Pak David memang banker. Mm-mm. Banker to hero. Lalu kemarin itu ada Bu Nining. Mm-mm. Dari wanita biasa, ibu rumah tangga, dan sekarang berkarir di Volten. Sebelumnya lagi ada Ibu Yuni. Itu bersama dengan Pak Wisnu. Lucu itu ya ceritanya. Saya lucu juga. semua itu. Lucu banget ya. Tapi untuk Bu Yuni sendiri pedagang makanan keliling. Ya. Keliling komplek. Dan sekarang luar biasa. Nah ini nih. Sekarang ada Pak Novan di depan saya. Jadi mungkin publik juga akan, Pak Novan tuh lahir di mana, dari daerah mana, nggak tiba-tiba gede gitu aja, ya kan? Terus tumbuh dan besar di kota mana gitu. Saya udah sering bilang kan, Iya, kalau iya. kita lihat hidung saya ini Iya. udah jelas itu dari Iya. Argentina. Orang taunya begitu, Argentina. Cuman kan, Merdeka. iya orang yang di sini para netizen kan menilai, oh masa iya sih orang Iya. Argentina. Silakan. Saya Kan. dari satu negara ya yang terkenal dengan nama negara ini Republik ya. Republik Ngapak. Ngapak. Wah, Iya. kalau Ngapak berarti Banyumas, Purwokerto, Iya. Tegal, Brebes, sekitar situ. Salah satunya saya Tegal. Tegal. Saya lahir Tegal, Kang Anggi, nama kampungnya Lebaksiu. Lebaksiu. Kampung saya ini mayoritas pedagang martabak, termasuk bapak saya pedagang martabak. Oh. Jadi dari kecil saya udah kebiasa jualan martabak di pinggir jalan bantuin orang tua. Masih bisa kan? Oh bisa. Bisa. Tapi Anda jangan nguji saya, itu namanya ngerjain. Wah ini Bapak Ibu ya, ini baru tahu saya ya. Ternyata Pak Novan berasal dari Lebaksiuk, sebuah desa apa kecamatan Kang? Kecamatan Lebaksiu. Kecamatan memang di situ kumpul semua. Mayoritas profesinya pedagang martabak, makanya dari Sabang sampai Merauke martabak. Saya ini kan profesinya trainer, sehingga sering keliling Indonesia. Kelebihannya saya kalau keliling Indonesia, salah satu yang saya datangi pedagang martabak, pasti dari kampung saya. Lebaksiu. Berarti ini kampung Lebaksiu nggak jualan semua di situ Kang? Enggak dong. Semua ada yang ke perantauan. Jadi jarang ada pengangguran di lulus kayak putus sekolah nganggur di kampung itu jarang. Mereka pasti rata-rata jualan keluar. Berarti Lebaksiu ini kalau ini mah kalau barber tuh kayak Garut ya. Rata-rata kita kalau nyukur dari mana Kang? Garut. Betul. Kang Garut. Betul. Berarti jadi Lebaksiu itu beda-beda Kang Anggi. Satu Kabupaten Tegal itu beda-beda. Kalau kecamatan saya mayoritas perantauan martabak. Nanti ada kecamatan lain mayoritas perantauan warteg. Kecamatan lain mayoritas ini nasi goreng. Lebih kurang begitulah. Memang DNA orang sana mungkin karena lapangan kerjaannya sedikit, kebanyakan yang rantau jualan gitu. Berarti Pak Novan ini bapaknya pedagang. Ya, martabak. Karena bapak juga lahir dari keluarga miskin. SD aja nggak beres, sehingga dari kecil dia harus nyari kayu ke gunung untuk bisa menghidupi dia dan adik-adiknya. Jadi tidak ada pilihan pekerjaan kecuali ya jualan gitu. Masya Allah. Saat itu. Tapi bapak nggak mau anak-anaknya terlantar secara pendidikan. Jadi salah satu konsentrasi orang tua saya itu sekalipun mereka pendidikannya rendah, mereka benar-benar prioritasin anaknya untuk pendidikan. Semampunya. Jadi hampir semuanya ya rata-rata S1 lah beres. Meskipun dari martabak Kang? Dari martabak. Ya, dari satu pangkalan. Berapa bersaudara Kang? 5. Semuanya 5. Semuanya sekolah tinggi. Sekolah tinggi, semuanya pintar kecuali saya. Lah, ini. Kadang-kadang suka menggelitik pengen kecuali nanya. saya. Gitu. Iya. Saya cuma cerdas aja. Total berapa Kang? 5. 5. Saya nomor 4. Pangais bungsu. Luar biasa berarti cowok, cewek, cowok, cewek. Akang yang Saya nomor 4. Nomor 4. Luar biasa. Berarti lahir semuanya dari Lebaksiu. Dari kampung Lebaksiu Tegal. Besar di sana, saya dari lahir sampai SMA di sana. SMA di sana. TK, SD, SMP itu di Lebaksiu. Begitu SMA ngerantau ke kecamatan sebelah, ke kota sedikit. Namanya Kota Slawi. SMA 3 Slawi. Kalau ada orang Tegal nih, saya dulu SMA-nya 3 Slawi. Gitu. Jadi nggak terlalu favorit sih, cuma cukup bagus lah di sekolah itu, di kabupaten itu. Kumpulan siswa-siswa cerdas kali. Enggak terlalu sih. Di Slawinya. Buktinya ada saya. Cerdas kan? Oh iya ya. Kan Akang bilang cerdas, Baru pinter ngaku enggak? Cerdas mengakali guru sih ya. Memang kadang-kadang pinter itu nggak cukup. Cerdas tuh lebih ini loh. Betul, karena saya dulu sering dijadikan contoh oleh guru kepada siswa yang lain, Kang Anggi. Contoh bagus. Bagus dong. Ini mantap nih. Karena saya hampir guru-guru saya punya bapak jualan martabak nggak jauh dari sekolahan SMA. Wah. Jadi kalau malam liburan saya susah main sebenarnya. Iya. Saya kalau malam liburan pasti disuruh bantuin orang tua jualan martabak dari SMP.
Maka nggak mau guru saya ini banyak pelangganan saya, banyak. Oh. Jadi guru saya tahu saya secara akademis dari kelas 1 sampai kelas 2 itu nggak menonjol. Ya rankingnya ranking bagus lah, angka-angka besar gitu. Oh, bagus ya. Ranking 20, 21. 20. Oh, iya, Banyak iya, diikuti iya. oleh anak saya sekarang. Baru saya mau ngomong, jangan nonton Japir. Diikuti anak saya. Iya, Iya, bukan iya. karena kurang pintar, bukan karena Iya, iya. bodoh, tapi karena belum serius. Belum serius. Iya, karena pas di kelas 3 saya Mhm. udah mulai muncul kesadaran, Mhm. saya mulai belajar yang benar tuh kelas 3 tuh. Masih bantuin jualan martabak Masih bantuin, Oh, tapi belajar begitu mulai saya serius belajar, saya waktu itu guru-guru juga kaget, Mhm. sekelas Novan yang tidak pernah masuk 10 besar, Heeh. pas kelulusan ya, Heeh. dulu NEM namanya ya. Aneh. Itu ternyata di sekolahan saya juara 3 di antara orang-orang pintar yang lain. Makanya saya bilang, saya aja nggak pintar sebenarnya. luar biasa. Cerdas. Padahal kalau mau bisa nembus 3 besar ya. Itu buktinya terjadi. Lagi-lagi Terjadi. pembuktian. Kang Novan sedang Terjadi. membuktikan. Semuanya karena apa? Keputusan. Keputus. Kalau belum memutusin santai, tapi begitu keputusan diambil, serius untuk melakukan. Itu Luar terjadi biasa, Kang Anggi. luar biasa. Jadi di kelas, guru-guru tuh suka bilang begini, coba tuh kayak Novan. Wah, enak banget jadi. Bantuin orang tuanya jualan, Jadi- bakti sama orang tua. Waduh. Kebetulan saya di sekolah SMA juga Mm-mm. ketua beberapa organisasi eskul. Ya, Wah, OSIS kayak, Kang, OSIS. OSIS saya OSIS kepala departemen lah. Kemudian Wih, Sekbid gitu ya. ketua PMR, ketua Mm-mm. Rohis dan sebagainya lah. PMR. PMR. Bisa dong. Oh ya bisa, guru-guru mata-matahin Perban bisa. ya mata-matain. Perban kan. Ketua saya. Kalau ketua jarang turun biasanya ya. Jadi guru ngejadiin saya sering contoh di kelas itu ya karena ya kalau kelas 3 kan ujian bagus, Mm-mm. aktif di organisasi. Tapi yang paling menarik yang jarang ditemukan di anak-anak lain itu Heeh. saya rutin nampak oleh guru saya Heeh. bantuin orang tua jualan. Nah, Mungkin itu sebenarnya ada siswa lain yang lebih rajin dari saya. Cuma nggak kelihatan sama gurunya. luar biasa. Luar biasa nih. Gitu. Ini menarik ya. Ngobrol sama Pak Novan menarik banget nih, menarik banget. Pada waktu itu Kang, pada waktu itu bisa diceritakan sedikit ke kita semua. Pada waktu Pak Novan dengan 5 bersaudara ini bersekolah, bagaimana kondisi ekonomi pada saat itu? Apakah biasa aja? Apa Pak Novan kalau mau beli sesuatu punya keinginan mesti nabung dulu Nah, atau gimana? ini pertanyaan Pada menarik waktu ini. itu. Karena itulah akhirnya kita pahami sekarang ya bahwa benih pendidikan yang orang tua tanam itu berbekas. Ya, jadi Mm-mm. dulu kondisi orang tua saya itu dibilang baik-baik saja juga tidak, berlebih juga tidak. Karena namanya pedagang. Mm-mm. Pedagang cuma punya satu pangkalan martabak. Dulu waktu saya kecil bapak saya itu jualannya di Rawamangun. Oh Jakarta malah. Ya, kalau Kang Anggi tahu Tip Top, bukan Tip Top, sorry, Arion. Arion tahu. Besar itu? Nah, depannya itu bapak saya jualan martabak di situ. Persis di Omset. seberangnya terminal Rame. Rawamangun. Rame. Nah, begitu saya kelas 6 SD, Mm-mm. bapak saya udah mulai agak-agak sakit, pindah tuh ke kampung, jualannya di Slawi. Gitu. Mulailah dari SMP itu saya bantuin orang tua jualan. Oh, pada saat Namanya itu. jualan martabak di pinggir jalan, Mm-mm. ya kita bisa ukur kan kemampuannya. Tapi saya bersyukur begini. Untuk hal dasar, kebutuhan sekolah, kebutuhan harian, kami nggak pernah ngerasa kurang. Oh, Alhamdulillah ya, kalau sekedar makan, sekedar bayar sekolah, semuanya tercukupi dengan dicukupi jualan. ya. sama Tetapi yang Bapak. menarik, ketika kita punya keinginan Ah. di luar hal dasar itu, Iya, iya. ada pendidikan yang kemudian saya bisa ngerasain itu berdampak banget sama saya. Mm-mm. Apa itu? Saya setiap kali punya keinginan, misal dulu musim bola, Nah, aduh pengen banget nih beli sepatu Beli bola. sepatu bola. Nggak Iya. mahal, paling 25.000 zaman dulu. betul. Orang tua saya selalu ngedidik, kalau mau beli sepatu bola, bantuin dulu jualan martabak, satu Oh. malam dibayar 5.000 sampai 10.000 Oke, per malam. oke. Jadi kalau saya, oh ini harganya 30.000, mending bantuin jualan 3 malam. Mm-mm. Dapat 30.000 saya beli. Oke. Musim SMP, musim pingpong, Pingpong. pengen beli bat. Bet. Begitu. Jadi saya diajarkan dari dulu untuk Usaha. dapatin sesuatu itu usaha. Benar. Ini yang menarik begitu. Dan bukan tanpa sadar, jelas penuh kesadaran begitu ya. Jadi masuk otak bawah sadar gitu kan ya? Ya, dan itu adalah sesuatu yang Terprogram jadinya. terlatih tanpa dilatih. Terbiasa untuk mendapatkan sesuatu dengan perjuangan. Dan ini ternyata relate banget dengan teori kecerdasan zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin kecerdasan baru dieksplorasi itu IQ ya, kecerdasan Iya, intelijen ya. intelijen. Kemudian SQ spiritual, emosional. Mm-mm. Yang membuat orang bakal berhasil akhirnya berhasil itu adalah satu kecerdasan yang mungkin kita jarang dengar dan kita jarang bahas, yaitu adversity quotient. Kecerdasan menghadapi masalah atau Iya. kecerdasan atau kemampuan menyelesaikan masalah sebenarnya Solving. begitu. Nah, itu saya yang rasain itu terlatih sejak kecil karena keterbatasan orang tua saya Iya. membuat setiap keinginan harus saya perjuangkan.
Begitu. Oh, luar biasa. Ini menarik ya. Ya. Menarik nih. Jadi Bapak Ibu semua rata-rata hampir sama ya. Pak Novan, terus Bu Nining, kemarin juga sama. Emang kayak orang-orang dulu tuh mendidiknya begitu. Betul. Iya. Keterbatasan itu membuat kemampuan kita untuk bisa mengatasi itu. Akhirnya otot-otot perjuangan kita terlatih. Iya. Gitu. Karena kebetulan qadarullah nih dari mulai pembicara pertama Coffee Break sampai dengan Pak Novan, ini memiliki basic yang sama. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Makanya artinya berarti kalau orang sukses masa kecilnya juga penuh dengan perjuangan. Sebenarnya gini, tidak harus punya orang tua susah. Gitu ya. Iya juga sih. Poinnya bukan kalau mau sukses harus punya orang tua susah, bukan. Enggak juga ya. Poinnya adalah cara orang tuanya mendidik. Ini. Ya. Akhirnya ke parenting kita. Karena begini. Karena kesalahan dalam mendidik, orang miskin pun banyak yang tidak bisa berhasil. Iya juga. Saat orang tua mendidiknya dengan syarat yang tidak tepat. Contoh. Ini boleh ngelebar dikit-dikit ini. Boleh, ntar saya balikin lagi. Dalam psikologi modern ini ya, Kang Anggi. Jadi ditemukan fakta apa yang menjadi penyebab perceraian tertinggi di Indonesia. Wah, menarik ya. Ditelitilah. Menarik nih. Secara psikologi, ketemulah teori psikologi modern. Dan ini berdampak pada kita cara mendidiknya. Nah, kenapa terjadi angka perceraian? Karena pasangan ini suami istri kemungkinan besar mengalami penyakit psikologi modern. Kalau yang perempuan namanya Cinderella Complex, nama penyakit. Cinderella Complex. Ya. Laki-lakinya namanya Peter Pan Syndrome. Peter Pan Syndrome. Nah, apa itu? PS. Ya. Cinderella Complex itu seorang punya psikologi seperti seorang Cinderella yang hidupnya selalu difasilitasi, dibantu oleh sang pangeran. Penuh dengan kemewahan. Pangeran selalu ada nolong dia. Okay. Jadi kalau anak dari kecil, perempuan nih, anak perempuan kecil, dari kecil pangerannya memanjakan. Pangerannya anak perempuan siapa? Ayahnya. Jadi kadang kasih sayang seorang ayah kepada perempuan ini kadang over. Akhirnya apa-apa ayah, misal, ayah taliin sepatunya dong. Oh iya, ayahnya taliin gitu kan. Cariin baju dong, baju. Iya. Akhirnya tertanam dalam pikiran alam bawah sadar dia bahwa laki-laki yang bagus itu yang kayak ayah saya, kayak pangeran. Semua apa kata saya diturutin. Begitu dia dewasa, menemukan laki-laki yang tidak sama dengan seperti ayahnya, dia nggak punya kemampuan untuk beradaptasi. Itulah Cinderella Complex. Itu Cinderella Complex. Akibat apa tadi? Salah didik. Ini nggak ada urusannya sama orang tua kaya sama orang tua miskin, nggak ada urusannya. Ini lebih ke parenting ya, ke parenting. Pola mendidik. Nah, perempuan laki-laki sekarang namanya Peter Pan Syndrome. Peter Pan Syndrome. Tahu nggak Peter Pan hidupnya banyak ditolong oleh siapa? Peter Pan ada peri kecil. Peri kecil. Apa-apa peri. Perinya seorang anak laki-laki itu mama. Makanya ibu. Banyak anak laki-laki dekat sama ibu kan? Benar. Tapi kalau ibu salah menanganinya, apa-apa mama ya kan, semua orang bapaknya lagi ngedidik nih dengan ketegasan, dengan perjuangan, maknya longgar. Maknya longgar. Kalau apa-apa dituruti, anak laki-laki apa-apa dituruti emaknya, maka dia akan berpikir kalau ketemu perempuan tuh harus kayak emak saya. Harus nurutin saya. Perinya dia tuh emaknya dia. Wah. Sehingga ketika dia ketemu pasangan yang nggak kayak emaknya, akhirnya tidak mampu mengatasi. Ini menarik kalau misalkan Cinderella Complex sama Peter Pan Syndrome ketemu. Udah pasti cerai. Iya kan? Nggak sama. Ya. Luar biasa. Ini beruntung berarti kalau pola. Ya. Lagi-lagi basicnya kalau saya punya kesamaan dengan pembicara sebelumnya, ini bukan masa lalu kami sama-sama susah. Tapi kami beruntung, kami punya orang tua yang mendidik dengan cara yang benar. Gitu. Ya, ini ilmunya luar biasa ya. Baru beberapa saya nanya tapi Pak Novan keluar, memang luar biasa emang kapasitasnya, memang kalau coach begitu ya. Pak Novan nih ya. Ya. Bisa nggak diceritakan, kan ini masih menceritakan kondisi pada waktu itu ya. Kan Pak Novan bilang ekonominya ya biasa aja, kalau misalkan pengen ada keinginan harus perjuangkan. Ya. Pada waktu itu bagaimana seorang Novan Nurwanto kecil menyelesaikan pendidikannya dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi? Iya. Kang Anggi, saya ini bukan orang yang menonjol, anak yang menonjol, nggak menonjol saya. Biasa aja. Very standar. Sangat standar. Di dunia main juga bukan yang nakal banget, bukan yang culun banget gitu ya, standar. Bahasa Jermannya pipiluan. Pipiluan ya. Ke bawah. Oh ya, lebih kurang begitu. Fan main. Ya, betul. Fan lari. Satu kekuatan saya membuat orang akhirnya teman-teman saya ikut dengan saya, itu pas istirahat saya menjadi punya banyak pengikut. Kenapa coba? Kenapa? Saya punya SMP saya itu dekat rumah. Dekat rumah.
Bapak saya kalau jualan malam nggak laku, itu Dibagi-bagi. adonannya dibikin martabak. Nah kalau istirahat saya ajak, mau martabak nggak? Asik. Mau, ikut saya. Asik. Jadi saya punya banyak pengikut bukan karena kehebatan saya, Iya. karena ada martabak di Kalau rumah. martabak bisa. Bisa aja nih. Gitu. Jadi Dari situ saya jadinya- standar, secara akademis saya tidak menonjol. Mm-mm. Ya saya biasa saja lah. Tapi bodoh-bodoh banget enggak, saya middle lah. Bodoh Middle. enggak, pinter enggak. Iya, iya. Cuma orang mengenal saya itu pinter sama cerdas agak beda. Mm-mm. Kalau pinter kan cenderung menghafal pelajaran, Iya. nilainya bagus. Kutu buku Ya, pendiam. ketika saya masuk SMA, Mm-mm. saya ingat banget waktu Di itu SMA 3 Selawi. SMA 3 Slawi. Oke. Pertama kali yang terima rapot itu kakak saya yang perempuan. Mbak Mbak Lina namanya. Mbak Lina, ya, ya. dia ambil rapot saya. Pulang-pulang ambil rapot, dia bilang begini sama orang tua saya. Kayaknya anak bapak yang satu-satunya masuk IPS kayaknya si Nopan gitu. Jadi dulu kan image IPA pinter, image IPS itu IPS kurang tuh pinter nggak kan. pinter lah. Jadi ambil rapot pertama itu langsung ada kesimpulan itu. Kayaknya anak bapak yang satu-satunya masuk IPS Iya. itu Nopan gitu. Tapi bener. Enggak dong, Oh, justru enggak. itu menjadi kalimat pemicu saya. Oh, Saya iya, buktikan, iya. saya masuk IPA dan saya 3 besar di sekolahan Iya, saat iya, itu. iya. Sekali lagi bukan masalah pintar Benar, atau bodoh, benar. tapi Ini cerdas. Gen Z nggak ngerti nih apa sih IPA IPS. Yang Oh, nggak tahu ada? nih, yang tahu paling angkatan-angkatan kita nih. Nggak ada sekarang ya? 80-an, udah nggak ada kali Oh, kan? nggak ada Udah ya? nggak ada kan? Iya, IPA benar. IPS dulu dibelah dua begitu ya. Iya. Itu angkatan kita milenial. Berarti udah tua ente. Yang tuan akang. Lanjut Kang. Iya. Akhirnya Ya. masuk IPS nggak? Masuk IPA dong. Oh IPA, wih mantap. Masuk IPA bahkan saya buktikan, Mm-mm. ya kan, di IPA saya berprestasi. Mm-mm. Nah, begitu lulus SMA, NEM saya cukup bagus. Ya, IPK lagi. NEM ya. NEM saya Nem. rata-rata 8, Wih. karena juara 3 se-SMA. Heeh. Ya, karena saat SMA kelas 3 itu saya berubah total pola hidup saya. Oh berarti kalau Berubah total. nilainya bagus bisa masuk perguruan tinggi bagus tuh. Harusnya. Mm-mm. Oke. Jadi saya berubah total pas kelas 3 punya kesadaran. Ya, setiap malam ya tahajud habis itu belajar gitu ya. Oh. Setiap jam istirahat pertama hampir saya nggak pernah jajan. Itu pasti saya masuk ke masjid, saya sholat duha. Ya, SMP kelas SMA kan SMA kelas istirahat 3. ada 2 kali biasa. Ya, SMA istirahat pertama jam 10 tuh Mm-mm. saya nggak jajan. Sholat Pola duha. hidupnya berubah. Apa yang terjadi? Ketika kebiasaannya dirubah, hasilnya berubah. Wih, Di situ saya memahami pola itu. benar. Saya dulu kelas 1 kelas 2 bawanya main. Saya Main. ngeband, Heeh. ya kan. Wah, semuanya main aja lah. main. Apa yang terjadi? Ya nilainya nggak Nilainya main-main. main-main nilainya, Mm-mm. sekedar bisa naik kelas. Betul. Begitu saya seriusi, perjuangannya yang terjadi berbeda. Mm-mm. Nah, di situ saya pede dong. Mm-mm. Wah, IPK saya bagus, IPK Mm. lagi. Nem. Nem saya bagus. Maka saya hanya pengen masuk ke kampus negeri. Nah, cuma saya ini kalau doa nggak pernah maksa Allah. Oh. Kadang-kadang ya, baik saya pengen masuk ITB, please masuk ITB kan kayak gitu. Oh, maksa banget. Kalau saya cuma bilang begini ke setiap kali saya doa, ya Rob, masukkan hamba pada satu kampus negeri Mm-mm. yang engkau ridho dan jadi jalan kebaikan buat hamba dunia dan akhirat. Karena saya nggak pernah tahu. Maka saya nggak pernah daftar ke swasta. Saya daftar ke kedokteran UGM, mesin Undip, Mm-mm. sama saya diajak oleh teman saya untuk daftar kampus Departemen Perindustrian, namanya STT Tekstil STT Tekstil yang ada di di Bandung. Di Bandung. Ya. Jadi saya waktu itu daftar 3 kampus itu, Mm-mm. ya kan, Dokteran UGM, UGM, Undip, mesin Undip, sama Mm-mm. tekstil. Ini Tekstil kan berbeda Bandung. nih. Iya. Ini harus ujiannya harus di sini. Mm-mm. Karena saya minta sama Allah tunjukkan satu kampus yang baik untuk masa depan saya dunia dan akhirat. Keterimanya cuma satu, tekstil. Tekstil. Jadi saya bilang ini yang terbaik buat saya. Berarti jadi, ke Bandung, Kang. ya ini makanya saya ada di sini. Berarti kuliah di Bandung, di Kang? Bandung. Luar Makanya biasa. saya ada di sini. Oh, gitu. Yang berarti lucunya, ya. yang ngajak saya, kan saya nggak ngerti ada Uh-uh. kampus itu. Heeh. Tekstil tuh Bandung itu dunia pabrik tekstil. Saya kan nggak ngerti. Mm-mm. Yang ngajak tuh teman saya. Mm-mm. Teman saya ini kesini karena kakak-kakaknya udah banyak kerja di pabrik tekstil. Iya. Ya, teman saya ngajak saya nih seangkatan, pas ujian dia nggak keterima. Lah. Jadi yang keterima saya, malah dia jeblosin saya ke sini gitu. Dianya kemana, Kang? Dianya akhirnya Ke- mengulang lagi ujian Mm-mm. tahun berikutnya. Oh, Tahun berikutnya dia keterima di jurusan yang berbeda. dulu mah UMPTN ya? Beda, Apa dia memang SPMB? jalur khusus. Dia seperti STPDN, STAN, Oh, STT Tekstil, kedinasan. kedinasan. Gitu. Oh, itu memang harus ngulang lagi, Kang. betul. nunggu dari emang. nol lagi. Mm-mm. Gitu. Luar biasa ya. Di kampus pun saya nggak menonjol. Lagi-lagi saya nggak pinter, tapi saya cerdas. Cerdas. Kenapa coba? Di kampus. Nih kita udah ngomongin mulai ke kampus nih. Kampus Berarti nih. di Bandung nih. Sekarang di Bandung nih. Diantar gak sama orang tua pada saat Ya pindah enggak kosan? lah, laki bro. Lah? Maksud diantar. Kan barang-barang kayak bawa lemari, baju gitu Ya enggak ada. kagak lah. Sendiri. Ya enggak lah bro. Enggak anjir. Bukan anjir, bejir. Oh gitu ya. Ya kalau Nih, kita belajar agak gaul-gaul dikit dong. Enggak anjir. bisa. Berarti sendirian. Sendiri.
Jadi gini, Biasa ya. ketika lulus SMA, ini pelajaran buat saya nih yang menjadi pegangan bukan pegangan ya, value buat saya lah. Ketika saya lulus SMA, saya punya bapak usianya 58 kalau nggak salah. SMA 5. Saya lulus SMA, bapak saya 58 atau 60 lah. Bapak saya pedagang martabak yang hanya punya aset satu gerobak. Punya karyawan 2. Oke. Tapi yang menarik, saya ngeliat kehidupan bapak saya itu kayak asik gitu, Kang Anggi. Iya. 5 waktu bisa sholat di masjid gitu ya. Kemudian malam-malam sama tetangga pakai sarung main catur. Waduh. Pagi-pagi habis subuh bisa jalan-jalan ngobrol di pinggir jalan. Kayaknya slow living banget. Iya. Tapi dia nggak mikirin pusing masalah kebutuhan. Bahkan dia bisa bantu yatim, bisa bantu ya tetangga-tetangga yang janda tua ya. Karena Janda tua, janda iya. muda mak saya pasti ngelarang. Iya gitu kan. dong. Nah, di situ saya ambil kesimpulan, bapak saya saja yang SD aja nggak lulus, bangun bisnis dengan satu aset, bisa punya kehidupan tua yang nyaman. Iya. Maka saya pikir kalau bapak saya bisa, harusnya saya lebih bisa. Wah. Makanya saya putuskan saya nggak mau kerja, saya mau bisnis aja. Maka ketika hijrah ke Bandung, kuliah tahun 2001, otak saya ini yang ada dalam otak saya, gimana caranya saya bisa cepat punya bisnis. Malah begitu. Iya, Bukan buat belajar. bukan pengen cepet-cepet lulus kuliah. Lulus bukan. kuliah. Nah, ini menarik. menarik nih. Ini obrolannya menarik nih. Nah, saya jurusannya kan kimia. Tapi selama 1 tahun pertama, karena ambisi saya ini bisnis, pengen bisnis bikinnya. Ya, pengen memulai dari awal, jangan sampai lulus baru nyari. Bisnis ya. pertama Pak Novan apa? Saya belum berani berbisnis selama 1 tahun pertama. Berarti kuliah aja biasa. Kuliah rutinitasnya, Rutinitasnya. substansinya mencari ilmu bisnis. Kenapa coba? Tapi polanya belajar biasa seperti Belajar. mahasiswa yang lain. Ya biasa, masuk keluar kelas. Masuk Tapi keluar. di luar kelas itu berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain, saya dulu yang pertama, tahun pertama senang silaturahim kepada alumni yang sudah berhasil. Saya tipe orang yang suka main. Oke. Saya kalau ada acara-acara reuni alumni saya datang. Siapa yang paling sukses, saya minta nomor HP-nya, saya datangi. Saya pengen belajar. Kalau udah lulus dari sini tuh kayak gimana sih? Alumni STT Tekstil. STT Tekstil dong. Oh, kalau kerja jadi direktur tuh gini. Kalau pengusaha tuh begini. Jadi saya punya profil masa depan saya bakal kayak gimana. Oke. Jadi kalau saya lulus kuliah 5 tahun ke depan, setelah itu 5 tahun lagi kerja, jadi supervisor, bakal kayak gini nih kehidupannya. Iya. Paling banter supervisor, gaji sekian, bisa ngontrak rumah yang cukup bagus kan gitu ya. Kontrak. Iya, Iya, rata-rata iya, masih iya. supervisor. Kalau Supervisor. udah 10 tahun Manager. jadi manajer, rata-rata bisa ngambil rumah. Itu pun di pinggiran kota Bandung. Yang udah 20 tahun, itu pun sedikit yang bisa sampai, itu jadi direktur. Rata-rata gaji 20 juta, 25 juta saat itu. Saat itu. Dan itu buat saya pembelajaran besar. Pembelajaran yang sebenarnya buat saya itu bukan di kelas, belajar kimia, bukan. Saya sering bayar teman saya saat praktikum untuk bikinin laporan-laporan. Iya mah lain contohin. Ya lain contohnya ya mah, ya kan? Wah, Makanya saya bilang, ngejoki, ini mah ngejoki. saya tidak pintar. Iya, tapi cerdas. Tah eta gitu kan. Tapi karena saya paham bahwa dunia akademi saya bukan dunia yang saya sukai, saya secara politik harus dekat dengan sama dosen. Jadi saya juga dekat sama dosen. Gimana caranya? Ya saya orangnya gaul dong. Oh benar. Ya kan, ngajak ngobrol dosen. Kita ngerti lah cara-cara bagaimana bisa dekat dengan orang. Karena tahun pertama Kang Anggi, Iya. saya jurusannya kimia tapi tidak pernah beli buku kimia. Akang beli buku apa? Nggak pernah beli buku belajar kimia. Yang saya beli itu buku-buku motivasi, buku-buku bisnis, buku-buku marketing. Saya dari semester awal belanjanya itu kayak Seven Habits, Iya. kan, Stephen Covey itu. Kemudian berpikir berjiwa besar, macam-macam. Sama buku marketing saya beli 1 jilid ya. Luar Hermawan biasa. Kertajaya, Mac Plus. Wah. Saya ada jurusan marketing, tapi dosen saya belum punya referensi buku ini nih. Dosen saya masih marketing jadul. Jadi kalau marketing saya lebih sering debat, bukan belajar begitu. Jadi Karena saya isi otak saya. bukunya lebih modern. Lebih modern. Udah berkembang. Betul. Cara belajar saya main kepada alumni. Yang Iya. kedua, makan buku tadi. Yang ketiga, saya banyak ikut seminar. Nah, Tahun barulah- pertama tuh? Tahun pertama. Barulah tahun kedua belajar mulai usaha. Wow. Gitu. Tahun pertama berarti supply semuanya dari Bapak. Masih dari bapak, dari orang tua. Semesteran. Tapi kan ya gitu, terbatas lah namanya Iya. anak kos-kosan kan. Kos-kosan. Gitu. Luar biasa nih, menarik ya teman-teman semua, ini menarik banget nih. Ternyata Pak Novan itu hijrah karena qadarullah dapat kuliahnya di Bandung. Betul. Ini kita ngobrol nih, karena udah masuk ke tahun kedua. Tahun kedua mulai bisnis, Kang. Mulai bisnis. Nah, Bisnis apa deh yang pertama? sebenarnya bukan bisnis, dagang. Dagang. Nah. Oke, dagang oke lah. Saya waktu itu kejadiannya ini mudah-mudahan dimaafkan nih sama orang tua saya nih.
Mudah-mudahan ya kita Al-Fatihah aja lah. Iya. Karena gini, kakak saya 2 tahun di atas saya kuliahnya di Telkom. Bandung? STT Telkom Bandung. Oh berarti ada 2 nih. Ada 2 nih, Dua. saya STT Tekstil. Momentumnya kakak saya minta uang untuk beli komputer. Karena mungkin semester 5 udah mulai butuh tuh. Iya. Beli komputer dong karena banyak tugas. Dikasihlah 2 juta. Waktu itu emang harganya segitu. Ya kan, CPU gede gitu kan. Pentium paling Pentium 2, Pentium 3 ya. Dikasih 2 juta. Oke. Sebagai anak sama-sama laki-laki, Asik. sama-sama kuliah di Bandung, Mulai. iri dong. Iri. Iri positif sebenarnya. Heeh. Mau juga dong, Mak, beliin Iya. komputer. Iya. Karena kamu baru mulai 1,5 juta aja. Ah. Tapi saya belum perlu komputer. Oh. Saat itu. Ngiri mah ngiri tapi belum perlu. Uang Belum dipegang. perlu. Uang saya pegang. Ah, saya tahu Pikir- kemana nih. Pikir-pikir, ini kalau buat beli komputer nggak produktif ini. Saya pikir apa nih biar bisa menghasilkan uang ini. Iya. Saya belikan gerobak. Ya. Nah, saya ingat betul saya beli gerobak nilainya 1,4 juta Orang tanpa izin. emak taunya komputer. Komputer dong. Jadinya gerobak. Cerdas. Pikiran saya gini, kalau saya beli gerobak buat jualan, namanya orang mau belajar bisnis ya, kayak gambarannya yang bagus-bagus. Tapi berani Kang ya. berani. Itu kan butuh Iya. soalnya Karena itu racun dari buku sama racun dari seminar-seminar bisnis. berani itu. Rata-rata ya saya diskusi sama alumni yang pebisnis kan rata-rata ya kayak gitulah, berani ngambil Dan resiko. untungnya dulu tuh ya handphone jarang Kang. Kalau sekarang mana coba lihat Bapak video call, ya, mana gerak. Nggak ada. Iya, cininit gitu. Ciri- Udah gitu bapak saya sama mama saya kan nggak pernah ke Bandung. Bener juga. Nggak pernah ngecek kos-kosan. Nggak pernah Jadi ya. terima uang 1,5 itu 1,4-nya saya beli gerobak. Oke. Lucunya begitu beli gerobak, bingung mau jualan apa dong. Saya kalau jualannya martabak, saya repot, ya kan? Repot lah. Akhirnya saya punya teman, Heeh. emaknya dia produksi empek-empek. Oh. Saya bilang saya kulakan aja lah di makamu empek-empek. Jadi nggak usah persiapan. Mm-mm. Jadi saya kulakan yang mentah, Mm-mm. 350 perak zaman itu. Heeh. Saya jual 500 perak satunya. Saya jual Hmm. waktu itu buka pangkalan empek-empek itu di Arca Manik Pacuan Kuda. Oh. Ya, oke. jadi pagi sampai sore saya kuliah. Tahu. Sore balik ke kos-kosan, ganti Mm-mm. kostum, bawa kresek isinya empek-empek. Wih, Naik angkot lah dari Cicadas ke Arca Manik, Arca Manik. jualan empek-empek. Jualan Alhamdulillah Kang Anggi, laku. 3 bulan bangkrut. Alhamdulillah. Gerobaknya harusnya beli komputer sih. Beli gerobak. Ya namanya orang semangat usaha, dikiranya kan kalau usaha jualan langsung Iya, laku, iya, langsung iya. sukses. Ternyata Bener. bangkrut. Enggak Apa ketutup modalnya Kang. Ya nggak ketutup Iya, dong, iya, iya. sewa tempatnya, ya kan. Kemudian, Tapi gerobaknya kan punya Akang, masih nah bisa. ini pertanyaannya, Dijual. kalau datang orang tua saya terus nanya, Heeh. mana komputernya? Nah. Itu kan gerobak. Pusing dah gua kan. Iya. Puter otak lagi. Nah. Bisnis harus jalan nih. Harus jalan. Modal harus balik lagi nih. Oke, benar Cari lah. pinjaman dong. Nah, udah mulai minjem Udah nih. mulai pinjam lagi Ah, nih. Oh, ini mulai nih. pinjem lah. Jualan apa nih ya? Semester 2 mulai minjem Udah mulai buat pinjem. bisnis. Iya, Gokil. pinjam 200.000 buat Waktu modal. itu lumayan. Waktu itu. Lumayan tuh. Saya ganti jualan siomay, jualan batagor gitu kan. Heeh. Nah, alhamdulillah tuh 2 bulan Sukses. habis yang Ah, beli. Yang beli habis. Yang beli habis. Oh, Bangkrut oke. lagi. Bangkrut lagi. Ya kan? Akhirnya saya mikir, ini jualan apa yang kalau kira-kira nggak laku, Mm-mm. makan saya sehari 3 kali terjamin. Oh, berarti Jadi soalnya harus nasi dong. Harus nasi kan. Harus nasi. Harus nasi. Saya cari orang yang bisa bikin ayam crispy. Saya cari ya sampai ketemu dapat. Oh iya. Saya nggak bisa bikin ayam crispy. Dulu belum kenal saya sih. Lu belum lahir kali ya. Belum ke Bandung. Iya udah. Terus gimana Kang? Akhirnya saya dapet tuh Ha-ha. orang yang bisa jual, yang bikin ayam crispy. Ayam crispy, ayam Jadi- tepung gitu ya. Ayam tepung. Ha-ha. Itu kayaknya belum tren sih. Tapi itu ya Mm. perintis lah. Kalau di Bandung saya cukup awal lah dibandingkan yang lain. Mm-mm. Akhirnya dia bisa tuh jadi karyawan saya, ya kan? Karena keahlian utamanya di dia. Jadi akhirnya saya jualan nemenin dia. Ya kan, Oke. saya nyuci piring lah, saya ngelayanin Iya, tamu lah, iya, dia yang iya. bikin tuh. Ah. Sampai bulan ketiga strategi itu berhasil. Maksudnya berhasil tuh jalan bisnisnya. Oh, continue nih. Continue Mantep nih. dari gerobak saya pindahkan ke kios. Wih. Hanya saya sewa kios jadi seberang kampus saya ada jalan Mm-mm, masuk gitu satu mobil. Ada satu kios, saya sewa kios di situ. Oh, depan kampus rame kan? Depan kampus. Rame kan. Jadi kalau setiap sore karyawan saya bikin ayamnya, Heeh. ya kan ngeladenin, saya cuci piring. Asik. Cuci piring, ladenin. Padahal saya di kampus saya itu kan semester 3 ya. Saya Iya. ketua organisasi beberapa organisasi kampus. Tapi nggak malu Kang. Nggak malu. Luar Saya biasa. suka ada yang begitu. Kang nggak malu Kang. Cuci piring gitu-gitu. Saya bilang yang malu itu udah jenggotan masih minta sama orang tua. Gitu. Karena emang Kang Novan kan dari dulu SMP juga sering bantuin Bapak di Iya, martabak. Jadi jadi udah saya terbiasa mentalnya. Mentalnya terbiasa untuk itulah maksudnya pendidikan yang tidak direncanakan tuh Bener, luar biasa, keren mahal. banget itu. Jualan lah. Mm-mm. Ya bulan ke-6 nih Kang Anggi.
bisnis lagi bagus-bagusnya, ya bukan bagus lah, ada hasil lah. Ada lah. Sebulan 3 juta, ya Wah, kan. waktu itu Kang. Iya, teman-teman kalau malam nongkrongnya di warung saya, mereka nongkrong buang duit dong, Mm-mm. kita tampung duit tuh. Iya. Alhamdulillah bulan ke-6 mulai fokus ke ujian. Oke. Jadi saya nih orangnya kan fokus. Kalau lagi fokus dagang, kuliah nggak terlalu fokus tuh. Oke. Jadi kalau jualannya pulang malam, pagi-pagi itu jam pertama kuliah ngantuk tidur, pas pelajaran pernah dilempar juga sama penghapus sama Zaman dosen. dulu begitu ya. Zaman dulu begitu emang. Iya. Dilempar. Jadi begitu masuk ujian kelabakan kita. Mm-mm. Datanginlah teman-teman yang catatannya lengkap, Iya, saya iya, fotokopiin gitu kan. Heeh. Saya tinggalinlah dagangan. Saya serahkanlah ke karyawan. Saya fokus minggu itu untuk ujian. Karyawan saya kreatif. Saking kreatifnya, Uangnya dibawa. uang modal dibawa Wah, kabur sama Masya dia. Allah. Bangkrut lagi tuh. Gitu. Jadi saya pengalaman pertama belajar usaha itu pedagang kaki lima. Mm-mm. Alhamdulillah Allah takdirkan saya gagal jadi pedagang kaki lima. Alhamdulillah. Berarti Mungkin. sukses jadi mahasiswa. Mungkin takdirnya saya Nah. sukses jadi pengusaha bintang 5. Nah. Amin. Amin kan atuh. Amin. Amin Kang. Ini amin. Amin dong. Begitu awal-awal belajar mah Berarti awal-awal di dunia bisnis tuh dagang. pada saat jadi mahasiswa, saat Ya. kuliah. Jadi itu kejadiannya berarti 2002 2003. 2002, 2003. Ya. Iya, iya, 2004 saya banding setir. Saya cukup bukan kapok. Saya menganalisa kalau saya terjun di dunia kuliner kayak gitu lagi kejadiannya. Minimal Akang udah pernah mencoba dapat keuntungan dari gerobak masuk pernah ke kios. Ada manisnya lah. pernah punya mental Mental. jatuh juga, Betul, mental gagal jatuh. juga. Mm-mm. Tapi di situ saya pengen bisnis tapi nggak boleh ngabisin waktu banyak. Pertanyaan penting Kang. Ya. Sampai dengan usaha ayam crispy tutup, Mm-mm. orang tua udah nanya itu apa namanya komputer belum? Belum. Oh, selamat. Orang tua saya datang ke kampus itu Selamat. ketika mau ujian terakhir lah gitu. Jadi hampir jarang. Namanya orang tua zaman dulu 4 tahun baru datang. dari kampung kan Mm-mm. mereka datang itu pas mau anaknya wisuda doang. Iya, iya benar sih. Rata-rata kan begitu. Mm-mm. Memang di kampung saya begitu. Jadi Iya, aman-aman aja. Luar biasa. Nggak ketahuan. Bahkan sampai akhirnya saya nggak kebeli komputer pun orang tua nggak tahu. Kacau ya. Luar biasa. Begitu dia. ceritanya. Luar biasa. Dari situ Kang, selesai kuliah langsung kerja atau gimana? Sebenarnya belum langsung selesai tuh. Oh, masih di sini nih. Di semester ceritanya. 5 itu saya udah berhenti nih jualan ayam goreng karena habis modal, Habis utang modal. malah banyak. Mm-mm. Saya banding setir. Saya dulu dari semester 1 kan seneng dunia training ya, Kang Gigi. Banting setir di dalam bidang bisnis. Di bisnis. Masih statusnya mahasiswa. Oh, masih dong. Gokil. Kuliah masih, tapi Anak muda. tapi luar orientasi bisnis saya udah mulai berubah cara berpikir saya. biasa. Oke. Saya nggak boleh jualan yang ngabisin waktu dari pagi sampai malam Mm-mm. karena saya masih punya kewajiban utama Mm-mm. yaitu kuliah. Kuliah. Maka saya cari duit yang bisa sambil kuliah. Hanya masuklah saya dunia training. Karena saya dari semester 1 ikut organisasi, Mm-mm. di semester 3 saya mengetuai beberapa organisasi. Iya. Saya udah mulai senang dengan public speaking. Oke. Dan dari kelas semester 1 Mm-mm. saya udah makan banyak buku-buku motivasi, Benar. banyak buku-buku bisnis, Mm-mm. plus ngikutin training banyak. Akhirnya saya sedikit banyak paham dunia pelatihan. Oke. Nah di semester 5 Kang Anggi, saya mulailah mengajukan diri untuk jadi trainer muda di satu lembaga pelatihan namanya Proaktif namanya. Mm-mm. Nama ownernya waktu itu Pak Asep Khairullah. Asep Khairullah itu trainernya KPK. Masih kemarin. muda banget. Berarti itu Masih usia muda. Akang 23 lah. 22. Belum dong. Belum kayaknya tuh. Semester 21 mungkin. Semester 5. Semester 5. Oke. Semester 5. Jadi Gokil ya. saya masuklah dunia pelatihan. Mm-mm. Nah dalam waktu yang bersamaan, kalau lagi saya ngeluti dunia pelatihan, Departemen Perindustrian yang menaungi kampus kami kan Iya. punya banyak kampus di Indonesia. Iya. Bikin pusat pelatihan mahasiswa. Cocok. Saya lah masuk ke sana. Hmm. Akhirnya singkat cerita saya terpilih jadi koordinator trainer nasional. Nasional. 21 tahun. Ya, di Ngeri. jadi pusat pelatihan mahasiswa ini perkumpulan antar BEM. Mm-mm. Ya kan? Akhirnya saya terpilih jadi koordinator trainer nasional. Jadi mulai semester 5 saya udah sering keliling Indonesia ngisi-ngisi pelatihan. Lulus mah belum itu. Belum dong, Masih mahasiswa. ya. Gagah, Jadi, gagah. Itulah kenapa politik saya harus dekat sama dosen. Karena hampir setiap hari Jumat Heeh. saya keluar kota Ngeri. ngisi training. Iya. Jadi banyak kalau di jurusan KSI ini kimia, satu kali nggak ikut praktikum pasti nggak dapat nilai. Tapi kan Akang keluar tuh membawa nama baik kampus juga. Tapi kan dosen kadang nggak mau tahu. Oh, yang Pokoknya dosen tidak killer. tidak memiliki tidak mengikuti satu kali praktikum itu harus ngulang semester depan. Waduh. Itu di atas kertas. Oke. Untung saya masih tinggal di atas negara Indonesia. Aduh. Saya deketi dong dosen-dosen Iya, yang kira-kira yang gitulah. Akhirnya saya
ya dapat privilege tertentu karena mungkin saya juga bawa nama kampus. Iya. Jadi Kang Anggi dari semester 6 itu saya udah sering terbang ke Medan, ngisi training. Kalau di Medan ada namanya PTKI Medan, ke Padang ada ATI Padang. Itu dapat uang saku, Kang. Oh iya dong, Mantap. namanya trainer nasional. Dan saya beberapa kali ngisi di kampusnya Pak Andang. Di mana tuh? Nah, Pak Andang itu sekolah di kampus juga Departemen Perindustrian, namanya ATK, ATK. Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta. Oh. Nah, kampus yang Pak Andang tuh saya udah kenal lama dan saya sering bolak-balik ngisi pelatihan di Ngisi sana. pelatihan. Sekarang alumninya jadi upline saya. Pelatih saya. Padang ya Padang. Padang nonton nih pasti. Ada kan di Pandangnya nih? Ada Padang nonton nih Ada pasti. Waktu gempa Jogja, base camp saya di situ. Wah, di hancur ATK. kan rata tuh. Enggak, base campnya di situ, di kampus ATK-nya Pak Andang. Cuma Rata. belum kenal Pak Andang zaman Oke, itu. zaman itu belum. Belum. Iya, gitu. iya. Luar Jadi, biasa ya. masuk dunia pelatihan Kang Anggi. Akhirnya dari sana karena saya sering keliling Indonesia, saya menemukan celah bisnis. Ini. Wah, ini kayaknya karena saya kenal sama rektor, saya kenal sama Purek 3, saya kenal sama ketua BEM. Saya akhirnya bikinlah kartu nama bayangan. Yang menerima pembuatan jaket, jas alma mater, bla 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 bla. Ya orang mah Orang kan nggak tahu percaya saya. aja kan. Iya. Pasti ketika memperkenalkan diri, saya Novan Duranto, Kampus- STT Tekstil, Kampus tekstil. Tekstil, Tinggal di Bandung. ngerti bahan nih. Ngerti bahan nih. Padahal Murah nih padahal. Padahal saya cuma lihat di Suci saja itu. Iya, Jalan Suci. padahal kuliahnya kayak repot. Itu yang disebut Cerdas. Iya, iya, iya. begitu. Akhirnya mulai tuh dapat orderan dari Medan, dapat orderan ATK, dari Atip. Jadi mulai bisnis konveksi saya di dunia itu di situ. Mulai ke konveksi. Mulai ke konveksi tanpa modal. Tanpa modal. Ada order, cari tempat produksi, ambil selisih. Benar. Bisnis tetap jalan tapi nggak harus repot. Karena ngandelin reputasi waktu itu ya. Betul. Trainer nasional. betul. Nah, Mahasiswa terus STT kan Tekstil. kita ngerti nih akhirnya nih. Oh, dunia konveksi begini, dunia fashion gini. Begitu tahun 2004, kuliah SKS-nya habis, mulai nyusun tuh. Ya. Nyusun kan berarti waktu kita udah banyak tuh. Iya. Wah, Udah begitu. jarang ke kelas lah. Nah, mulailah saya bikin CV. Bikin perusahaan sendiri. Luar biasa. Mulailah ya. saya produksi busana muslim berbahan kaos. Itu bener-bener ATM, amati tiru modifikasi. Satu brand busana muslim yang sudah sangat besar sekarang. Karena dulu saya pernah diminta 3 bulan untuk bantu DSS di Departemen Decision Support System. Saya diminta bantu kerja di sana. Tapi setelah itu saya keluar karena setelah tahu ilmunya saya coba bikin sendiri. Nah, mulai dari 2004 saya bikin produk mirip dengan produk dia. Cuma karena saya nggak enak nih kalau saya jualannya di Indonesia, ketahuan banget nih plagiatornya kan. Terus jual di mana, Kang? Nah, mulailah saya cari market ke luar negeri, Malaysia. Oh. Saat itu saya lagi intens banget komunikasi sama Berarti banyak teman ya di Malaysia, Kang ya? nggak banyak, 1-2 lah. Oh, Cuma oke. akrab. Akrab sampai Dulu- sekarang. Sampai sekarang saya Oh, udah Masya Allah. kayak adik kakak. Luar biasa. Orang tuanya udah ngangkat saya kayak anak. Zaman dulu Yahoo Messenger. Cari-cari temennya lewat Yahoo Messenger. YM. Jadi mereka, karena saya kan waktu itu belum mampu ke Malaysia, mereka akhirnya datanglah sekeluarga main ke Indonesia. Nah, saat mereka main ke Indonesia, saya lah yang jadi guide-nya, nganter kemana-mana, jadi akrab. Kebetulan waktu itu, mungkin Kang Anggi ingat ya, PHK PTDI, Tanah ingat nggak? Dirgantara PHK massal tuh. besar banyak. Sampai itu. mereka memperjuangkan ya untuk bisa mendapatkan uang pesangon. Iya, salah satu karena saya tahu itu karena salah satunya adalah teman saya, bapaknya di situ. Nah, Kasihan banget kan. dia punya persatuan namanya SPFKK PTDI, Serikat Pekerja. Serikat Pekerjanya. Nama ketuanya Pak Arif Minardi. Nah, kita tuh bareng karena saya aktivis waktu itu kan. Nah, Sampai hanya kucurlah dana pertama tuh. Dana pertama itu 500 juta pesangon pertama. wow. Dibuatlah perusahaan sama mereka, namanya PT DIM. PT Dirgantara Indonesia Mandiri. Nah, saat itu saya diminta, padahal saya kuliah aja belum selesai, belum pernah bikin perusahaan, diminta untuk merancang perusahaan. Iya. Saya yang bikin ada RT-nya, saya yang bikin rencana pemasarannya. Gokil. Sampai saya mencari investor ke Malaysia. Jadi saya waktu itu ke Malaysia nyari market fashion saya sambil nyari investor untuk perusahaan PT DIM itu. Jadi Ya. waktu itu saya udah kecil-kecil udah dijadikan konsultan lah, seolah-olah Iya. seperti itu. Udah bisnisnya ngimpor dong ini berarti. Ekspor dong ya. Ekspor. Nah, yang lucu, saya sebulan tuh pertama kali di sana. Saya ke teman saya namanya Razik. Sekarang Razik pengusaha besar di Malaysia. Bapaknya namanya Jalaluddin Ismail, seorang lawyer. Jadi saya ke sana kan presentasi tuh. 3 bisnis waktu itu yang saya bawa. PT DIM, kemudian saya juga punya production house namanya Al Aqsa Edutainment waktu itu. Kita bikin film-film Islami waktu itu. Sama ini bisnis saya pribadi nih. Ya fashion ini. Iya. Mungkin karena 1 bulan saya di sana, keliling-keliling ke beberapa negara lain, nggak ada yang invest, nggak ada yang mau. Intinya gitulah. Mungkin Oke. nggak menarik. Nggak menarik. Karena saya nggak punya pengalaman, nggak punya portofolio bisnis. Mungkin ya,
si Pak Jalal ini mungkin kasihan sama saya. Mm-mm. Akhirnya dialah yang akhirnya coba deh beli gitu kan. Nah ini proyek pertama saya adalah keluarga itu. Oh, Saya ingat betul oke. kalau nggak salah beliau itu order pertama itu lebih kurang 20 juta. Waktu itu. Waktu itu. Gede, Tapi saya bilang, saya nggak punya modal untuk produksi. Jadi saya nggak minta DP. Saya minta cash langsung di awal. Karena mungkin percaya atau mungkin karena kasihan saya dikasih uang cash langsung di awal. Itulah modal pertama saya produksi konveksi, produksi busana muslim tadi. Mulailah saya pengiriman 2004, Luar biasa. 2005 udah mulai membesarkan karena saya nggak punya pabrik, saya maklun ke perusahaan orang. Mm-mm. Ya, saya punya karyawan 10, nggak pernah saya gaji, ya by project saja bagi hasil begitu ya. Saya punya kantor di Cikutra Baru waktu itu. Jadi berjalanlah sampai 2006. Luar biasa. Gitu. Ini ngeri ya teman-teman semua. Pak Novan berbicara segitu padatnya dengan pengalaman yang luar biasa. Ini posisinya masih mahasiswa loh. Mahasiswa. Mahasiswa dan masih nyusun skripsi. Betul. Masih, Iya kan? masih. Tapi luar 2004 biasa, Kang. start nyusun skripsi. Pengalamannya luar biasa kan. Sampai 2006 Mm-mm. itu skripsi udah bab 4. Oke. 2006. Berarti bentar lagi selesai. Ini kelebihannya. Saya 2001 waktu masuk kuliah saya ikut training namanya Achievement Motivation Training, Mm-mm. AMT namanya. Iya. Salah satunya dia disuruh membuat blueprint kehidupan selama 10 tahun ke depan. Iya. 10 tahun ke depan. Jadi saya tulis tuh. Sampai 2010. Iya, 10 tahun ke depan mau jadi apa itu saya tulis tuh. Bukunya masih ada sampai sekarang. Luar biasa. Ya kan, saya tulis. 2006 saya tulis itu. Lulus kuliah, IPK minimal 3, saya nggak muluk-muluk. Iya, Minimal iya, 3 udah cukup. Hafalan sekian juz, ya Iya, kan. iya, iya. Punya bisnis sendiri, punya penghasilan sendiri, Mm-mm. menikah, punya mobil, punya rumah. Oh, Itu berarti- udah ditulis. Tapi waktu nulis kita nggak tahu caranya gimana. Iya. Jadi dalam planning saya itu sudah hampir sesuai tuh kejadiannya. Iya, meleset dikit lah. 2006, Yang harusnya wisuda tapi masih semester Nah, ini masih nyusun 2006 bab 4. udah bab 4. Mm-mm. Bentar lagi dong. Bentar lagi. Bisnis Ada. udah jalan. Mm-mm. Karyawan udah Punya. 10. Hafalan adalah, tinggal digas sedikit kan gitu Istri? ya. Istri belum. Awal-awal. Nah, tapi di Kejar. situ ditulis Mm-mm. menikah. Iya, di Tak. 2026. 2026 awal kita belum punya gambaran Jadi siapa ngejar istri. ngejar blueprint nih. Ngejar blueprint. Dan kita pun nggak tahu istri kita siapa. Karena kita bukan tipe orang yang mau pacaran. Iya. Tapi kita cukup yakin kalau kita mau insya Allah tidak terlalu sulit lah untuk menemukannya. Mm-mm. Tapi Mbak, apa yang terjadi? Kita punya rencana bagus, Mm-mm. tapi rencana Allah lebih bagus. Juni 2006, ya oke? Oke. Teman bisnis saya, singkat cerita aja ya, Iya. bawa kabur uang produksi Ya Allah. dalam jumlah yang cukup besar dan itu adalah tulang punggung keuangan saya Masya Allah. yang bikin akhirnya saya bisa bangkrut total. 2 kali Kang digituin Kang. Yang pertama Yang kecil, pertama ayam crispy. itu masih kecil angkanya, juta-juta. Kalau ini gede banget, lumayan lah untuk ukuran mahasiswa yang belum lulus. Iya. Punya utang segede itu, Aduh. ceger, kantor tutup. Mm-mm. Teman-teman saya balikin nggak lagi kerja, saya kembali ke kos-kosan gang kecil. Ya ilah. Namanya Terus Gang Wiranta. yang Malaysia? Utang itu salah satunya adalah ke Malaysia. Karena Iya. itu uang modal dari mereka yang Mm-mm. belum saya kirimkan barangnya. Mm-mm. Jadi utang itu ada di bawah kabur. Salah Mm-mm. satunya adalah milik orang Malaysia ini. Mm-mm. Apa yang terjadi? Ya akhirnya nggak ada pilihan. Saya balik lagi ke kos-kosan. Mau kerja ijazah nggak punya, bisnis modal nggak ada. Ih. Posisi itu kejadiannya persis kejadiannya gempa Jogja. Ingat gak? 2006. Juli 2006 gempa Mm-mm. Jogja. Mm-mm. Saya pikir daripada pusing mikirin utang mending jadi relawan. Karena saya di 2004 waktu tsunami Aceh saya jadi relawan. Oh, Oke. Saya ini spesialis relawan trauma healing. Oke. Jadi saya berarti- pernah ikut sekolah dengan tim psikologi Unpad. Mm-mm. Sebelum saya diberangkatkan ke Aceh, saya diajari trauma healing. Mm-mm. Sehingga ketika gempa Jogja pun tim itu langsung Trauma diberangkatkan. healing, berangkat. Jadi saya pikir daripada mikirin utang mending jadi relawan. Mm-mm. Karena kalau kita bantu orang, insya Allah Allah bantu kita kan gitu ya. Mm-mm. Pulang dari Jogja itulah ada teman bisnis saya yang di Malaysia tadi itu masih Iya. baik hubungannya sama saya. Iya. Telepon saya, Novan, you tengah sibuk apa sekarang? Tak ada lah. Tak ada Pakcik. Ah. Ya kan? Saya memanggilnya ayah cu. Ayah Jadi kayak udah kayak orang tua. Mm-mm. Tak ada ayah cu. Ini ada bisnis bagus buat you. Mm. Tak payah bisnis lah, saya tak ada lagi modal. Mm-mm. You tak payah punya modal tau. Mm. Kalau Yuna nanti ada kawan di Bandung namanya Pak Sucipto. Dia nak jumpa you, dia nak explain to you. Oke, gitu. oke. Akhirnya oke lah, nggak ada pilihan kan? 2026. Iya. 2006. 2006 pulang dari Jogja karena nggak ada pilihan. Masa mau bengong doang meratapi Iya. nasib. Akhirnya Ketemu ketemu Pak Sucipto. Pak Sucipto. Pak Sucipto tuh saya pikir dari nama udah bagusan saya nih. Iya. Nova Nurwanto. Iya. Keren dong. Keren dong. Sucipto. Ini pasti saya lebih keren nih. Iya.
Tapi begitu janjian saya gaya dong. Iya. Mau ketemu di mana Novan? Restoran. Waktu itu restoran di Cikutra Baru namanya Selasih. Oh iya, pasti tahu. Ingat ya? Iya, tahu. Selasih. Saya datang lebih dulu dong. Iya. Karena saya pakai motor Shogun tahun 2001. Saya tahu itu. Yang kalau jalanannya rusak, ogrok Iya, ngek. Iya. Tahu kan? Tahu Saya saya. harus datang Pinjam aja nggak mau saya. 15 menit sebelum ketemuan, Iya datang dong. umpetin tuh motor, dandan dulu dong, kamar mandi dandan Yoi dong. sekeren mungkin, Iya. duduk menghadap jendela yang menghadap pintu keluar. Oke, Sosok Sucipto ini siapa? benar. Begitu datang, Novan di mana? Udah di dalam Pak. Pak Cipto yang mana? Pakai motor apa? Oh enggak, saya pakai Nissan Terrano. Waktu itu. Begitu masuk ke Just. gila. Waktu itu mobilnya wali kota. Rata-rata Iya. mobil dinas. Iya, mobil dinas. Begitu turun dari mobil, inilah saya hanya belajar lah dari kejadian itu. Mm-mm. Turun, itu rambutnya menantang langit kayak Naruto. Yoi. Kemeja rapi dimasukin, Yoi. sepatu kilo, pakainya dulu komunikator. Beuh. Saya bilang Headphone. gila nih anak muda. Saya bilang apapun bisnisnya kalau gini jadinya gue ikut. Oke. Terus itu saya Iya, belum iya, dipresentasi. Iya. Udah Akhirnya- terintimidasi sama Udah keadaan. terintimidasi. Ini penting nih teman-teman kalau mau ketemu. Nah, iya. Kalau mau ketemu Performan ya. prospek kan harus performanya harus Performan. meyakinkan. Pak Cipto. Apa yang terjadi? Ya, yang nggak ada pilihan. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti beliau di bisnis beliau. 2006 itulah saya mulai masuk industri seperti ini. Industri. Industri berbisnis bisnis Jejaring. jaringan. Mm-mm. Disitulah saya punya pelatih namanya Pak Sucipto. Sekarang Pak Cipto, sudah almarhum. Ya, Tapi ya alhamdulillah banyak pendidikan yang saya terima. 3 tahun saya di bisnis itu saya bisa mencapai posisi yang cukup bagus ya sebagai posisi waktu itu posisi puncak lah. Oh. Nah, Pak Sucipto ini di zaman itu tumbuh dan muncul bareng di perusahaan yang sama Mm-mm. dengan pelatih saya yang sekarang, Pak Andang. Padang. Betul. Jadi Oke. di Bandung ada Pak Sucipto, di Jogja ada Pak Andang. Mereka sama-sama bujang tuh. Bujang. Sama-sama rising star. Rising Star. Asik, ya kan? Pak Andang Jadi Pak luar biasa. Andang jago panggung, Pak Sucipto jago panggung. jago panggung itu dua-duanya. Dua-duanya sama tuh Mm-mm. kisahnya tuh mirip. Mm-mm. Akhirnya dua-duanya menjadi royal. Ya royal begitu gitu ya. Di sana. Akhirnya ya qadarullah ya pelatih saya yang bernama Pak Sucipto itu meninggal. Innalillahi. Ya seperti kayak pindah asuhan aja saya ini. Iya. Dari Pak Sucipto ke Pak Andang. Iya, diasuh sekarang sama Pak Andang. Iya. Luar biasa. Karena mungkin mereka juga punya kedekatan masa lalu yang membuat saya bisa tidak terlalu sulit beradaptasi. luar biasa. Begitu saya masuk di industri ini. Kang Iya, Anggi. Akhirnya dari situ berarti dari 2006 2006. sampai dengan hari ini Ya. Pak Novan nggak kemana-mana di industri ini. Iya. Tapi kan kita pernah coba juga. Mm-mm. Jadi prinsipnya kan gini kalau saya. Ini kadang kesalahan besar orang yang memulai bisnis itu baru mulai tapi udah banyak yang dikerjain. Ya kan? Nggak boleh. Mm-mm. Kalau Anda mau bisnis, fokus satu dulu. Ya. Buktikan di satu itu Anda ekspor, Anda Mm-mm. ahli, Anda jadi. Mm-mm. Jadi pohon uangnya jadi dulu nih. Ya. Jadi waktu saya ambil keputusan untuk berkarir di industri ini waktu itu ya, Iya waktu itu 2006. tidak bisa disamakan dengan yang lain. Mm-mm. Saya putuskan saya bisnis yang lain saya stop. Oh berarti Ya, jadi, fokus. fashion saya stop, yang lain saya stop. Karena saya ngukur kalau saya all out 3 tahun worth it nggak? Saya bisa bayar utang nggak? Mm-mm. Saya konsultasikan ke Pak Cipto. Ternyata setelah 3 tahun Ya beres, alhamdulillah luar bukan cuma biasa. utang. Anda saksinya, Pura-puranya nggak tahu kan? ya kan? Iya, Alhamdulillah di bulan keempat Iya, kita iya. bisa menikah, dahsyat. ya kan? Di bulan ke 12 kebeli mobil pertama waktu Iya, itu iya, betul, kuda betul. Grandia. Betul. 24 bulan ke saya bisa beli Nissan X-Trail yang paling banyak Anda yang nyupirnya. Iya. Betul sekali. Akhirnya di tahun ketiga saya bisa beli rumah. Iya. Nah, setelah pohon uang saya jadi, Mm-mm. meskipun belum gede-gede amat, Iya. di situ kan kita idealismenya udah muncul lagi tuh. Betul. Awalnya kan idealisme saya bisnisnya fashion karena Betul. saya kuliahnya tekstil. Mm-mm. Tapi kadang ada waktunya, ini penting buat teman-teman ya. Mm-mm. Idealisme boleh, tapi Anda harus ukur dengan realisme Anda. Realis. Idealisme saya bisnisnya fashion, Mm-mm. tapi mentok terus. Maka saya harus realistis. Usaha apa yang menghasilkan uang untuk saya saat ini bisa cepat? Mm-mm. Hanya bisnis seperti ini ternyata menghasilkan uang. Yes. Begitu bisnis yang realistis ini ngasilin uang untuk saya cukup besar dan itu jadi aset buat saya, Mm-mm. mulailah tahun keempat 2011 saya mulai diferensiasi bisnis. Mm-mm. Jadi kalau Anda udah punya bisnis satu yang kokoh, Mm-mm. udah berbuah tuh kan, buahnya jangan dimakan semua. Beberapanya dimakan, beberapanya diinvestasikan, ditanam lagi. Iya, ditanam. Saya mulai belajar lagi usaha di luar bidang ini. Iya. Saya pernah buka kafe di Garut. Mm-mm. Saya pernah invest lagi buka fashion lagi. Mm-mm. Saya pernah buka bisnis jasa pelatihan. Saya pernah, itu masih di industri ini ya, itu Masih? sampingannya. Oke. Ya, saya pernah bikin produk parfum. Mm-mm. Terakhir saya juga bikin produk
kopi kejantanan sendiri. Kopi kejantanan. Tapi apa yang terjadi? Hampir semua bisnis yang tadi saya lakukan itu semuanya buang uang. Oke. Untungnya bukan hutang bank, tapi memang uang dari hasil bisnis ini. Betul. Hanya saya menyimpulkan memang keahlian saya, expert saya ada di industri ini. Ya kan, seandainya nanti saya berdiferensiasi bisnis pun pasti bisnis ini masih menjadi ruh utama, ya ruh utama bisnis saya. Begitu Kang Anggi. Menarik Kang, menarik. Artinya Pak Novan sudah mencapai posisi puncak karir begitu ya di perusahaan sebelumnya Ya. di jejaring. Betul. Dan itu luar biasa. Hal apa yang bikin Pak Novan pindah haluan? Ya, salah satu karakter dasar manusia itu pasti ingin selalu mencari yang lebih baik. Kan dasarnya begitu. Pasti ada sesuatu pemicunya. Kalau yang kita rasa yang di tempat lama masih baik buat kita pasti bertahan. Pasti kan ada gitu. Betul. Tapi lebih dasar daripada itu, orang itu bertahan karena rasa nyaman. Iya. Ya kan, kadang ada kenapa sih perempuan mau sama laki-laki jelek itu padahal miskin? Nyaman. Ya kan? Artinya secara tidak langsung Pak Novan pengen bilang ada ketidaknyamanan waktu Nah, itu. Yang dia. dirasakan Yang pribadi. dirasakan itu Iya. kan personal ya. Personal, perasaan. Ya, intinya personal. saat itu saya udah melihat ada sesuatu yang tidak nyaman nih kalau saya lanjut di sana. Iya. Akhirnya saya mulai istikharah. Ya, lanjut atau tidak. Namanya Iya. bisnis, ada nggak ada duit, kalau udah nggak nyaman kan nggak happy akhirnya kan. Betul. Ya, saya mulai istikharah. Saya minta sama Allah tunjukkan jalan. Itu persis menjelang usia saya 40. Wow. Saya udah siapkan beberapa bisnis konvensional. Oke. Ya kan, saya bikin produk parfum, saya bikin produk makanan juga, saya bikin produk kopi kejantanan juga, Iya, fashion juga. Saya udah mulai siapkan nih karena saya mau apa namanya? Mau keluar dari dunia Iya. jaringan. Betul. Saya udah bilang ke beberapa pelatih bisnis saya bilang kayaknya saya off di dunia bisnis jaringan, saya mau konvensional. Tapi ada salah satu pelatih saya yang bilang begini, "Van, lu nggak sayang? Ya kan, lu nih udah 16 tahun lu belajar dari nol sampai lu jadi orang sukses di industri seperti ini. Iya. Pengalaman tuh mahal. Yes. Kalau lu loncat ke industri baru, lu ngulang dari nol lagi pengalaman lu. Sayang, Van. Sayang, Van." Pikir Iya juga. Bener toh? Iya. Dia bilang gini, lu coba deh kalau lu mau pindah, lu cari aja dulu perusahaan yang serupa di bidang yang sama supaya pengalaman lu terpakai. Berarti memang pada waktu itu sedang istikharah dalam pencarian. Dalam pencarian. Menjelang usia 40. Saya bilang ya Allah, izinkan di usia 40 temukan hamba dengan satu usaha yang menjadi jalan kebaikan buat saya, ya, jalan kebaikan untuk menafkahi keluarga dan sebagainya, jalan kebaikan untuk bantu banyak orang. Yes. Dalam proses itu pencarian terjadi. Dalam proses itu Allah mengirimkan siapa, Kang? saat itu begini, ini saat seru itu nih. dalam dinamika itu saya sudah menjalankan beberapa usaha. Salah satunya, ya, saya juga menjalankan usaha bareng dengan Coach Edi. Udah mulai ya. Lebih tepatnya, udah mulai kesebut ya. Udah mulai kesebut saat nih. itu. Jadi waktu itu dia udah jadi direktur tuh. Tapi kami bekerja sama di bisnis yang lain. Oke. Saya di perusahaan yang lain sebagai leader, beliau sebagai direktur. Tapi kita punya usaha konvensional bareng. Di situ. Dia kalau datang ke rumah, apa ini Mas Edi? Ini Mas, produk Volten. Jadi sudah mengenal tuh. Tapi hati kita belum terdorong, ya minum-minum aja. Iya. Oh, berarti udah minum dari dulu. Udah. Tapi nggak pernah dipresentasi. Oke. Tidak pernah dipresentasi. Oke. Kedatangan berikutnya sama begitu kan. Dan memang sedikit pun tidak kepikiran. Betul. Belum ada kepikiran untuk kesini. Tapi menjelang usia 40, istikharah saya makin kuat. Iya. Sampai pada suatu waktu, singkat cerita ya. Pada suatu waktu, Mas Edi dan istrinya, ya, Coach Edi dan istrinya itu menghadiri satu event Volten internasional di Malaysia. Di Malaysia. Namanya Visa. Dia posting di Facebook, iya. Ya, Bume posting di WA statusnya dia. Ini mereka berdua udah akrab sama saya, karena kita udah lama bisnis bareng. Kelihatan dong di status. Saya lihat dong, ya kan, karena representatif Volten saat itu kan masih Coach Edi. Belum lihat Malaysianya. Yang belum ketahuan siapa sih di belakang itu, leadernya siapa sih? Oke. Ya kan, kantornya di mana kan kita nggak tahu. Event besarnya kan belum tahu juga. Belum tahu kan. Jadi saya ngukurnya ngapain ke Volten? Belum ada bentuknya kan gitu. Tapi begitu lihat, gila, Volten di Malaysia, Visa Malaysia saat itu kan ada 35 mobil mewah dibagikan kan. Tapi saya nggak ngerti itu acara apa. Cuman yang saya tahu lihat acaranya rame, megah, ribuan orang, banyak mobil dibagikan. Di situ hati saya mulai tergelitik. Pengen nanya. Apaan sih nih barang? Gitu. Kok segede itu ya? Kok di Indonesia nggak kedengeran ya? Mulai nih. Besoknya saya kontak nih, Mas, ada di Bandung.
baru sampai Mas, tapi mau ke Jogja. Jadi Saya tahu mau kemana tuh. beliau sampai ke Bandung Iya. dari Malaysia, Ke Jogja dulu. langsung ngambil mobil, Mm-mm. langsung ke Jogja. Saya ajak ketemuan, gak bisa Mas, mau ke Jogja dulu. Iya. Karena dia gak ada kepikiran sama sekali, saya pengen tahu Volten gak ada kepikiran. Iya, karena biasa aja waktu Biasa itu aja, kan. karena urusan saya sama dia bisnis yang lain. Bisnis yang lain, iya. Sampai Jogja, Mas kapan pulang ke Jogja? Belum tahu Mas. Begitu saya kasih clue, saya pengen tahu Volten. Wah, langsung ke Bandung. Langsung dia bilang, besok saya pulang ke Bandung. Tapi dia di Jogja udah ketemu tuh sama seseorang. Iya tahu lah, berarti tahu emang kan? Jogja dulu. Besoknya tuh Iya, nyampe iya, iya. Bandung. Mas ketemuan di kantor. Masih Oke. masih Batu Nunggal nih. Set ngobrol. Set. Mas, saya pengen tahu Volten tuh kayak gimana sih? Kok bisa gede kayak gitu? Aha. Presentasi nggak panjang, cuma 30 menit. Tet. Cuma saya sebelum berangkat begini. Saya minta, ya Allah kalau ini bagus, buka hati saya mudah untuk nerima. Luar biasa. Khawatirnya gini, ego saya nutupin itu. Iya, tetap Mohon minta maaf. ya. Contoh ya, Minta. kenapa saya harus begitu? Karena Mas Edi secara umur lebih muda dari saya. Betul. Saya mungkin ada ego pengalaman lebih Mm-mm. daripada Mm-mm. beliau, Mm-mm. ya kan? Ada aja ego yang Ada nutupin. ego. Takutnya gini, Diminta untuk perusahaannya bagus, peluangnya bagus, karena egonya Kang karena Novan. ego Jadi saya nutup. jadi ketutup. Betul. Hanya saya bilang, Ya mudah, Allah, kalau ini memang mudahkan. terbaik buat hamba, buka hati hamba mudah nerima. luar biasa. Dilalah 30 menit presentasi Coach Edi, langsung kok bagus banget dalam hati saya langsung begitu. Wih. Bagus. Jadi langsung terima aja tuh. Langsung terima aja. Ngeri. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Mas kayaknya saya oke deh. Gitu kan? Saya oke deh kan gitu. Gabung Volten. Loh. Oh, belum. Lama ya. Loh. Saya nungguin nih. Terus saya bilang begini, Mm-mm. cariin saya leader Malaysia yang mau open market di Indonesia, Waduh. tapi siap bantuin saya. Malaysia. Ini rahasia masa lalu nih. mulai nih, dibuka rahasianya. Hanya dipilihkanlah satu leader besar Heeh. di Malaysia, Mhm. laki-laki, Mhm. ya punya power lah, Mhm, berprestasi mhm, juga, video call. Ya kan? Wah, senang sekali dia kan Iya, iya, iya. akan mendapatkan seorang leader dari Indonesia. Iya, iya, iya. Deal Pak, deal. Stek ketok palu. Tak tak tak. Waduh. Saya udah deal sama beliau. Adzan asar tuh. Heeh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Set. Mas, sholat dulu mas. Sholat Sholat saya dulu. jamaah sama Mas Edi. Iya. Begitu salat berjamaah, salam-salam, tiba-tiba ada lintasan pikiran. Ada. Sebelum sholat, saya bilang, Mas, saya oke positif ya. Saya bisa pegang nomor 1 Indonesia enggak? Wih. Sudah setelah dilema orang itu tuh. Iya, iya. Kalau kemarin bisa mas. Hah? Maksudnya? Karena sudah ada yang duluan dari Mas Novan. Yang ke Jogja itu. Belum cerita dia kan? Oh, iya, iya, iya. Loh. Katanya belum ada. Ya kan? Katanya belum ada. Iya, 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 Sudah iya. ada mas. Iya, 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 iya. Satu perusahaan dengan saya. Mm-mm. Satu perusahaan. Loh, Waduh. siapa? Kan nggak tahu. Peringkatnya apa? Kalau saya kan senior. S. Belum puncak. Ya. Begitu disebutin dia royal. Sudah ngeper saya. Namanya siapa? Orangnya minta dirahasiakan mas. Oke. Waduh saya nggak tahu siapa-siapanya kan. Hari ini dibuka. Lagi ngobrol begini orang itu nelpon video call. Iya. Dek. Ketahuan dong. Si bapak ternyata. Bapak Bapak ke dilalah. Jadi Bapake. tahulah akhirnya saya kan. Oke. Orang itu adalah si bapak itu. Si bapak ke. Beres video call itu sholat. sholat. Bapak ini belum nyadar saya ada di situ. Ya, taunya emang sama Coach Edi sendirian. Iya. Nggak ngerti ada Kang Novan. Padahal di depannya ada saya. Iya, iya, oke. Sholat asar lah kita. Oke. Beres sholat asar, salam-salam lagi zikir, ada lintasan pikiran. Lu ngapain sama Malaysia langsung? Belum tentu lu matching. Kenapa nggak bareng aja sama bapak kayak itu? Nah, Kan DNA bisnisnya sama, Sama. udah kenal lama juga. satu vision. Kalau kami nggak satu tim, tapi kalau saya ke Jogja, beliau yang servis saya, ajak makan di tempatnya, Akrab lah. akrab. Udah ngerti lah personality. Saya ya. langsung sampein ke Coach Edi, Heeh. Mas, saya kok ada kepikiran ya, ngapain juga saya langsung ke Malaysia? Ah, Nggak apa-apa juga saya bareng sama beliau, karena saya udah kenal sama beliau. kaget dong Coach Edi. Mas Edi bilang begini, loh, kok sama pikiran kita? Pikirannya sama, jadi mendingan masukkan di Cocok. situ karena Oh dia, gitu sejarahnya. iya, jadi iya, dia lebih tahu kan, ya kita udah lebih matching lah cara Iya, kerjanya. Iya. Deal mas, deal. Oke, barulah video call. Ya kan, bapak pertama direktur dulu kan. Iya. Ada kabar bagus ini. Apa itu? Ada seorang leader dengan peringkat set gitu kan. Heeh. Siap merapat dan siap menjadi timnya bapak ke. Siapa itu? Begitu Sama dilihat. sekali belum nggak kepikiran Nggak saya. kepikiran. Karena seminggu yang lalu saya masih posting acara Iya. di perusahaan lama. Iya masih. Begitu Rekop. balik kamera, wah. Gitu. Disitulah kejadiannya. Oke. Akhirnya saya bergabung di bisnis
Ini. Sampai sekarang. Jadi saya Luar mencari. biasa. Mencari. Tidak di prospek, mencari Volten, ketemu Volten, terus mencari pelatih. Luar Ketemulah biasa. Pak Andang. Luar biasa ya. Gitu guys. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Dahsyat banget nih. Luar biasa. Akhirnya ya, sampai dengan posisi ini luar biasa. Pak Novan, apakah ada rintangan yang Pak Novan hadapi? Ya kalau kita bilang nggak ada, bullshit ya, nggak mungkin Mm, dong. mm, mm. Rintangan itu pasti ada. Mm, mm. Cuma mungkin karena kita udah ngerti karakter bisnis ini. Iya. Kita udah paham karakternya, Mm. kita udah paham polanya, kita Iya. udah tahu cara kerjanya. Jadi kayaknya sehingga Kang Novan cepet-cepet aja, set. ya, Dapat jadi mobil aja. jadi karena kita udah ngerti, jadi kita anggap itu bukan satu problem. Beda mungkin kalau orang baru mulai ya. Ya kan, jadi kayak ditolak itu problem. Jaringannya mati 90% nggak hidup itu problem. Iya, Kan iya. begitu ya. Heeh. Kalau kita kan udah ngerti, Iya. udah ngalamin. Jadi kita easy going aja. Ih, ini Ditolak menarik. biasa gitu. Menarik Kang ya sebetulnya di bisnis Gimana, ini ya. Tinggal ikutin aja apa yang Ikutin. diarahkan sama Kang Novan. Betul. Karena Kang Novan sudah melalap ini belasan tahun. Betul. Itu. Jadi Anda kalau ngikutin leader, ya ngikutin Pak Andang nih. Anda itu sama saja mengkonvert usia Anda ya 20 tahun lebih awal karena Benar. pengalamannya Pak Andang 20 tahun di industri ini. Shortcut berarti kan ya. Shortcut. Jadi Anda nggak perlu ngelakuin kesalahan Kesalahannya udah langsung Betul. eliminir. Just follow saja. Benar. Ngikutin aja. Benar. Kadang-kadang ego kita tadi sekali lagi, ego kita yang membuat kita nggak mau follow. Makanya yang paling sulit di bisnis ini bukan cara presentasi, bukan apa tadi product knowledge, bukan, tapi menaklukkan diri sendiri. Itu dia. Itu yang tidak Luar mudah. biasa, luar biasa. Begitu. Kita ngopi dulu Kang, kita ngopi Kang. Kopi ya? Ngopi dulu dong. Udah adem dong. Ya, iya. Aduh. Coba biar ada suaranya. Ada ahnya kasih Kang. Asik. Luar biasa. Ini Aduh, sampai jam berapa nih? saya baru mau nanya, Pak Novan. Terakhir nih. Pak Novan kok sekarang agak slim ya? Oh iya kah? Iya, ini agak asa. Bener ya? Apa mungkin bajunya ini? Enggak. Agak-agak lebih agak kurusan nih sebulan saya nggak lihat. Karena kalau orang yang lama nggak lihat itu lebih objektif loh Gitu ya. pandangannya. Kalau membersamai saya 1 tahun ke belakang pasti kelihatan ya. Iyalah kan saya tahu Kang Novan dari mulai anniversary Jogja, terus terakhir kita ketemu di Ya. GE Gathering Jogja. Ya, Pak Novan kayaknya masih. kok sekarang apa diet apa gimana? Kok Perlu kurus bener? Mau tahu? Iya. Mau tahu? Pasti banyak yang nanya kenapa Mau Pak? tahu doang atau mau banget ini? Mau banget bejir. Orang yang nanya cuma situ kok. Yang di TikTok nggak ada yang nanya tuh. Ada pasti di TikTok, pasti mewakili lah. Pasti Bapak Ibu mau nanya kan, maksudnya Pak Novan kok sekarang lebih slim apa? Slim gitu ya. Lebih Kan orang pengen langsing susah. Iya, Saya kok Pak Novan kok cepet banget gitu. mau saya sampaikan faktanya nggak? Ini emang lagi program ini Kalau Premium Fiber. kalau saya ditanya, oh Mhm. Pak Novan langsing. Saya bilang dietnya berhasil. Alhamdulillah. Itu lip sync-nya. Oh itu lip sync. Iya dong. Karena emang kalau biasanya kalau saya bareng Kang Novan, ada yang nanya pas saya samping-samping sama Kang Novan, Kang Novan selalu jawab ini lagi program diet. Iya Lagi betul. program diet. Oh ada nih, iya Dan- kurusan. Dan hari ini Kang Pengen Novan tahu juga. bilang lip sync. Berarti tidak dengan sebenarnya itu arti Iya sebenarnya. dong. Tidak dengan sebenarnya. Sebenarnya dijelasin nggak ya? Iya. Jelasin aja. Boleh Kang lah. Boleh aja. Iyalah. Supaya nggak banyak yang Banyak yang tanda nggak tanya tahu, ya. sekalian ngobrol ini. Baiklah saya sampaikan. Aduh, formal amat. Jadi gini Kang Anggi. Mulai dari awal tahun kalau nggak salah, Januari ya, saya mulai terjadi penurunan berat badan. Nggak, Loss. ya fat loss lah ya. Jadi emang awalnya niat pengen ngecilin perut kan saya standarnya 70. Pulang dari Cina saya 74. Jadi saya pengen turunin berat badan. Awalnya begitu. Tapi bersama dengan itu effort saya nurunin berat badan belum dimulai, tapi badan udah turun duluan. Ya kan? Januari mulai turun 5 kilo gitu ya. Februari, Maret, makin parah itu saat puasa. Begitu lebaran, saya ini dari 74, beres lebaran itu udah masuk ke angka 62. Jadi lebih kurang udah 10 kilo lah. Oh itu nggak umum kan? Nggak umum kan? Iya. Nggak umum. Akhirnya lingkungan ini yang bertanda tanya. Ya saya juga termasuk lah. Saya nggak ngerasin apa-apa sebenarnya. Turun aja berat badan. Coach Edi pun merasakan. Iya. Cuman nanyanya Iya, jadi Iya. karena kita nggak ngerasa ada apa-apa, ya kita biasa aja nganggapnya. Saya biasa aja. ya. Sampai kok berat badan trennya dari 62 kok
jadi ke 60 nih. Masya Allah. Di bulan Juni ya. Juni udah 60. Mulailah istri saya lah, Coach Edi juga, Mas coba periksa. Pada ngedorong begitu kan. Mendesak untuk periksa. Akhirnya bismillah deh. Karena Pak Novannya denial, merasa emang ini program diet. Iya, dan saya nggak ngerasa ada rasa sakit dalam tubuh saya. Kang Novan masih pingpong, Masih olahraga. masih tiap hari kesini, masih Tiap hari bikin program. saya. Tiap minggu keluar kota. Ya kan saya tiap hari sama Kang Novan bikin Iya, program. Entah cuma buat memang ibu-ibu PKK yang atau semua. yang kelihatan tuh kan berat badannya makin menyusut. Iya, betul. Nah, cuma kan memang harus dicari tahu kan. Iya. Periksalah saya ke penyakit dalam Oke. di Rumah Sakit Edelweiss. Oke. Kebetulan direkturnya kawan. Mm-mm. Dia periksa di penyakit dalam. Mm-mm. Akhirnya ditemukanlah sebuah fakta. Ya, ini yang kaget. Saya kira saya punya problem pencernaan. Oke. Jadi perut saya waktu itu keras. Kayak Saya kembung. kira, saya kira itu pencernaan saya bermasalah Mm. sehingga saya kurus gitu ya, nutrisi saya tidak terserap. Ternyata yang bikin keras itu limfa saya yang hawanya harusnya 10 cm ini sudah membengkak menutupi perut saya Innalillahi. saat itu. Jadi Limfa sudah, bukannya memproduksi ya ini ya? gitulah pokoknya. Iya, Jadi iya, udah ngelewatin separuh perut. Aduh, Jadi ditekan keras itu ternyata limfa, pembengkakan, Kang. pembengkakan limfa. Saya kaget kan karena saya nggak ngerasain sakit perut. Mm-mm. Akhirnya besoknya cek darah tuh. Mm-mm. Begitu dia cek darah, leukosit, sel darah putih. Saya darah putih. Normalnya orang tuh 4.000 sampai 8.000. Akang berapa? Kalau udah sampai 10.000 ke atas itu pasti demam kan. Something wrong, iyalah. Saya waktu itu diperiksa leukositnya 244.000. Ilah. 244.000. Itu beratus-ratus kali lipat. Ya, dan dokternya kaget. Bapak nggak kenapa-kenapa? Ya kenapa-kenapa, makanya saya kesini. Saya Iya. turun berat badan. Iya, terus Nggak ngerasa sakit. Enggak dok. Nggak demam, nggak apa, enggak. Terus nggak ada ini benjolan-benjolan sebagainya. Nggak ada, memang saya nggak ngerasin itu. Ya mungkin kan karena masih nyetir sendiri waktu itu ya? masih aktivitas normal, ya kan? Apa kata dokter Kang? Saya penasaran. Ya, waduh ini gejalanya leukemia. Cuma dokter penyakit dalam Innalillah. tidak bisa menvonis. Hanya Leukemia. dirujuklah ke dokter spesialis hematologi onkologi. Untuk mengetahui lebih lanjut. Ya, subspesialis darah dan penyakit darah atau kanker darah. Diagnosa sementara leukemia. Leukemia. Kanker Akhirnya darah. kita melakukan rangkaian pemeriksaan. Ya lebih kurang 2 minggu lah. Dan lumayan mahal tuh pemeriksaannya. Mm-mm. Sampai akhirnya kesimpulannya didapatkanlah fakta. Mm-mm. Saya cek nama ceknya BCRCML ya, Mm-mm. kualitatif. Mm-mm. Akhirnya saya diberitahu fakta dari hasil pemeriksaan itu. Alhamdulillah saya waktu itu dikaruniai amanah. Ya di dalam tubuh saya ada titipan makhluk Allah yang lain namanya kanker darah. Inna. Jadi nama kerennya kanker darah. Nama kerennya. Masih keren-keren aja sih Kang. Saya mah deg-degan, Masya Allah. Nama kerennya kanker darah, Innalillah. nama lainnya leukemia. Innalillah. Tipenya BCR-CML. Innalillah. Deg dong. Ya Iyalah. sebagai manusia saya ya karena kita mungkin udah biasa motivasi orang. Saya punya orang tua dua-duanya meninggal karena kanker. Jadi Oh. saya juga mentalnya sedikit banyak udah siap lah gitu ya, mempersiapkan diri. Tapi kayaknya nggak siap kan lingkungan. Ya, saya juga nggak siap Kang. Istri tahu, anak tahu, waduh mewek berhari-hari. Lah iyalah. Ya kan. Kemudian akhirnya saya kasih tahu manajemen kan, akhirnya ya tegang semua lah. Ya. Ya kan semuanya sedih. Tapi Berarti ini menjawab pertanyaan saya nih. Kenapa Ya. Akang hilang selama sebulan? Terakhir saya nah, ketemu ngambil mobil, abis itu ngilang ya ini berarti. persis saya dapat hasil itu sebelum ngambil mobil. Hasil Ini. itu Berarti pas ambil mobil Akang udah tahu. sudah tahu. Akang kena kanker darah. Iya. Masya Itu Allah. udah anniversary lah. Sebelum anniversary kita udah tahu. Masya Allah. Ada kanker gitu kan. Akang masih ngisi loh di Masih anniversary. ngisi di anniversary Allahu Akbar. gitu kan. Tapi kan kita mentalnya kan dari dulu selama kita tampil kita berikan yang terbaik. Jadi saya lupakan sakit itu. Nah, sih gitu. Jadi saya datanglah apa adanya saja. Orang nanya ini itu saya lemparkan aja. Oh, Pak Novan kurusan, dietnya berhasil. Ya kan, Pak Novan kurusan, Vinte Faber mantap. Begitu kan. Tapi kalau saya tampil di depan umum saya nggak mau terlihat kayak orang sakit. Iya, Saya iya. harus powerful. Iya. Tapi begitu saya tahu nih Kang Mm-mm, Anggi. iya. Sebelum saya tahu kan saya masih sikat aja, makan Iya, apa iya, saja, iya, iya. kegiatan apa saja, Betul. tiap hari saya olahraga. Bener. Tapi makin lama makin krempeng gitu kan. Iya, iya. Begitu tahu, Hmm. hanya saya harus kontrol diri. Ya begitu masuklah berita itu, Iya. ya akhirnya saya harus menjalankan prosedur medis. Ya ada prosedur medis yang harus saya jalankan. Minum obat selama 1 tahun tidak boleh putus. Masya. Itu. Sebenarnya sekarang masih minum Kang? Masih. Udah minum belum?
udah tadi pagi. Aman Itu ya? prosedur medisnya. Iya. Tapi kan kita ngerti leukemia ini ngeri-ngeri sedap. Iya, karena nggak ada organnya apa yang diserang. Nggak Ya, ada. karena kan kanker darahnya kan ya seluruh Iya, tubuh. seluruh tubuh. Dan saya begitu ya beberapa orang yang tahu itu ceritanya juga ngeri-ngeri sedap lah ya. Iya. Aduh, waduh saya punya teman istrinya anaknya ya Iya kan. 2 tahun masalah, 2 ada yang tahun, 2 3 bulan, 4 gitu-gitulah. bulan. Iya. Ngeri-ngeri sedap. Tapi saya ya bersyukur ya. Saya bersyukur saat Allah kasih ujian ini ya saya bilang hadiah kan. Saya Iya. lagi dapat hadiah nih Kang Anggi. Iya. Saat Allah kasih hadiah ini adalah mungkin momen yang tepat di waktu yang tepat di lingkungan yang tepat. Masya Allah. Karena ketika saya Masih positif ya Kang Novan tuh ya, luar biasa ya. saya mengalami Masya ini Allah. ya, saya punya support system lah. Istri yang luar biasa sabar, anak-anak yang udah dewasa. Meskipun pada nangis ya, tapi mereka ngerti kondisi kita. Iya, itu Terus hadiah lah. Perusahaan manajemen, ya Hmm. lingkungan ada Kang Andi, ada direktur, ada Mas Edi yang memahami kondisi saya dan mensupport ya Masya proses Allah, itu. luar biasa. Akhirnya kita putuskan tidak ada tindakan-tindakan yang membahayakan lah. Kayak operasi saya nggak mau. Oh, emang harusnya kemo ya Kang? Ada pilihan terakhir mungkin kemoterapi. Mm. Kemoterapi, tapi kita nggak mau ke sana. Akhirnya Bismillah aja. Kita ikuti prosedur medis, minum obat selama 1 tahun plus kita punya produk yang powerful. Kang, totally dari awal sampai sekarang itu kira-kira udah kena berapa lama? 4 bulan ada? Totally pada saat Mungkin fat loss. Januari lah mungkin ya. Ya, berarti udah Berapa? bulan ke-8 ini. Mungkin. Masya Tapi kan ketahuannya di Juli akhir ya. Iya, Anniversary apa sih? Juli ya? Juli akhir. Iya ya. Ya, ketahuannya di situ. Ah. Jadi mulai Juli setelah anniversary itulah saya mulai terapi obat medis. Mm-mm. Ya, 1 hari 1 kali pagi hari. Sama saya totali terapi VR4. Jadi kita minta bantuan lah. Ya kan karena VR4 belum ada di Indonesia, Iya. mintalah bantuan manajemen Malaysia dengan lobby-lobby tingkat tingginya Indonesia gitu ya. Alhamdulillah saya bisa mulai mengkonsumsi VR4 Masya bareng Allah. dengan itu. Mm-mm. Tapi memang luar biasa jumlah konsumsinya. Saya hantam bener-bener Mm-mm. ya kan 10 pagi, 10 butir pagi, Mm-mm. 10 butir siang, Mm-mm. 10 butir malam. Sampai sekarang. Masih? Sampai sekarang. Apa yang terjadi? 1 bulan ini berarti Kang Andi. Iyalah, sebulan. Saya baru benar ya, ini saya baru ketemu lagi Pak Ya. Novan di kantor ini. Jadi 1 bulan. tanggal 11 ini Agustus ya? Ini Agustus. 11 tanggal Agustus 20. kemarin saya kontrol. Heeh. Ya kan? Dan memang kalau dokter ditanya kan jawabannya mengerikan ya. Mm-mm. Tapi Akang nggak ngaku sama dokter konsumsi VR4. Ya enggak dong. Oke. Enggak dong. Karena prosedur medisnya kan Tetap kadang-kadang tidak ada Seolah-olah dijalankan dok, begini aja. kayak dokter kan mungkin belum ada yang sejalan juga kan betul. gitu. Jadi Mm-mm. secara medis ini bakal panjang kata dokter, proses perjalanannya panjang lah. Iya. Artinya kalau toh sembuh pun ada kemungkinan kata Mm-mm. dokter, tapi cukup panjang. Mm-mm. Seandainya pun wassalam pun itu Memang juga begitu kebanyakan. itu cukup panjang juga ya, dan itu banyak yang begitu Mm-mm. gitu. Qadarullah alhamdulillah tanggal 11 kemarin kita periksa Mm-mm. ya kan. Wasilahnya mungkin VR4 ya, sama ya mungkin ada obat dokter Iya, dan iya. VR4 juga kita hantam. Mm-mm. Salah satu indikasinya penyakit leukemia kan leukosit ya. Leukositnya tinggi Kang. Yang awalnya 244.000 di bulan lalu. Betul. Bisa Ya. jadi tambah. Kondisi waktu saya periksa saja dokter sudah cukup heran. Iya. Di kondisi sel darah putih 244.000, saya masih beraktivitas normal. Darah kan kental itu Kang. Ya. Jadi ya mungkin orang biasa mungkin ngalami kelenjar getah bening. Iya. Gitu Sakit ya. atau apa. persendian. Nggak bisa gitu. jalan. Benjal-benjol di Betul, mana-mana betul. begitu Lemes. ya, dan lemas ya gitu ya. Tapi nggak Akang tunjukkan. Saya nggak ngerasain itu, nggak Masya ngalamin Allah. itu. Mungkin karena kita Setiap hari rutin herbal. kopi. Mungkin ya Allah lebih iya, sabab. jahe hitam. Begitu tahu makan dihantam VR4 dong. Heeh. Jam sehari 30. Oke. Pagi 10, siang 10. Kemudian Pas Tanggal ngecek 11 kemarin 11 Agustus ya. cek darah kan. Mm-mm. Ya, cek ke dokter sebelum Mm-mm. cek kita periksa darah. Mm-mm. Luar biasanya apa? Leukosit yang awalnya 244.000. Iya. Hanya dalam waktu mungkin 3 minggu efektif lah. Heeh. 3 minggu efektif, alhamdulillah kemarin diperiksa itu 5.200. Allahu Akbar. Jadi normal. Jadi leukosit itu normalnya 4.000 sampai 8.000. Alhamdulillah mungkin konsumsi VR4 rutin dalam waktu kurun 3 minggu, ya leukosit saya sudah 5.200, dan gejala-gejala yang pernah alami sebelumnya, ya saya nggak usah cerita pengalaman saya yang Iya, saya iya, alami iya. dalam 1 bulan itu. Iya. Saya sampai tidak bisa kemana-mana dan sebagainya lah, saya nggak perlu bahas itu semua. Luar Ya biasa. hanya ini. jalan harus pakai tongkat dan sebagainya dalam rentang waktu Iya, itu, dan itu kejadiannya sangat cepat, Iya. recovery-nya cepat. Mm-mm. Mungkin lah semuanya pasti Allah yang mengizinkan. Luar biasa. Yang kedua banyak doa orang-orang baik di Iya. Volten, teman
tim gitu kan, manajemen doain kita semua alhamdulillah. Ikhtiar kita juga pakai medis dan kemudian VR4 juga. Kemudian ya semuanya kita ikhtiarkan yang cara yang baik, cara yang benar lah. Luar biasa. Apa yang terjadi? 16 kemarin data labnya bagus dan fisik saya alhamdulillah sekarang udah nggak ngalamin hal-hal yang berat. Jadi kayak kemarin kan saya pakai nggak bisa jalan gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah bisa jalan lagi. Kemudian dulu kepala suka black out, bukan dulu lah, bulan lalu lah. Iya. Alhamdulillah udah mungkin 2 minggu ini sudah ada. Jadi kayak orang normal aja sekarang. Masya Allah. Tapi kita nggak tahu. Berat badan udah agak Ya naik. baru naik 3 kilo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan trennya positif. Masya Tapi Allah. Kang Anggi itu baru cek darah. Cek darah ya. Nanti per 3 bulan. Jadi prosedur medisnya itu per 3 bulan cek kansernya. Jadi nanti Oktober kita akan cek kansernya. Kalau trennya positif, saya sangat berharap juga ya kita cerita supaya dapat doa juga ya. Mudah-mudahan doain teman-teman, mudah-mudahan pas cek kanser di bulan Oktober, semoga kansernya benar-benar hilang. Masya Allah. Kalau itu terjadi, wah itu benar-benar. Kalau itu terjadi, mungkin ini kasus yang cukup langka. Langka, Kang. Mudah-mudahan kita bisa memberikan contoh dan kabar baik kepada para penderita leukemia. Betul. Bahwa ternyata alhamdulillah atas izin Allah, ya wasilah prosedur medis dijalankan dan VR4 kita gempur. Betul. Mudah-mudahan ini testimoni pertama. Ini pengalaman Kang Novan sendiri lagi. Iya. Masya Allah, Kang Novan yang ngerasain gimana dahsyatnya kanker. Dan yang mungkin ini skenario terbaik ya. Kalau Oktober ini benar-benar positif, negatif ya. Negatif. Hilang tuh cancer, pas banget di Indonesia VR4 mulai masuk. Allah. Kalau ini terjadi memang skenario Allah tidak ada satupun takdir Allah yang perlu kita sesali. Betul. Sekalipun kita ngerasain itu tidak nyaman. Betul. Makanya waktu awal-awal saya mengalami ini kan saya bawa bercanda. Ya, Kang Novan emang iya sih. Yang nengok yang nangis. Saya yang nangis. Kita yang nasihatin. Kang Novan yang ketawa-ketawa. Karena kita yakin ini pasti ada hikmah yang baik. Masya Allah. Dan bisa jadi ya tadi ya Allah siapkan kejadian ini ada sesuatu yang lebih besar, lebih bagus, lebih baik yang Allah sedang persiapkan untuk saya dan mungkin untuk bisnis ini juga. Masya Allah. Begitu. Jadi doanya teman-teman ya, saya masih ikhtiar maksimal, masih juga belum terlalu all out keluar dari rumah. Ini juga karena Terima kasih Kang, gitu terima ya. kasih udah datang ke sini Kang. Masih banyak makanya status saya nggak jauh ngopi pagi, ngopi siang, ngopi sore. Masih di rumah. Ya masih di rumah. Ya Pak Andang juga sudah main ke rumah. Iya. Teman-teman lama, teman-teman baru pada main ke rumah. Ya dalam rangka supaya recovery-nya lebih cepat. Ya doain teman-teman ya, mungkin ini ada berapa nih? Ada 96 ya. Mudah-mudahan bisa bantu doa. Amin. Ya penyakit ini kemudian Allah jemput penyakit ini. Ya dijemput lagi. Diangkat sebentar lagi. aja lah. Sebentar aja lah. Semoga pas periksa Oktober kabar baik untuk kita semua ya Allah. Negatif. Tidak ada lagi cancer. Ini testimoni dahsyat karena Ini, langsung leadernya yang merasakan. Tapi kita belum bisa mengatakan itu karena belum ada datanya. Betul. Tapi kita sampaikan ini supaya mudah-mudahan dapat doa dari teman-teman tapi semua. saya sangat ini loh Kang, happy karena di data 11 Agustus itu menunjukkan progres yang luar biasa. Progresnya bagus. Dan luar kata biasa. dokter itu mengakui ya itu bagus sekali dan itu sangat cepat lah. Tapi Akang belum ngaku pakai VR4. Belum. Oh iya, jangan dulu Kang, jangan. Sampai kita benar-benar melihat data bahwa ternyata di benar-benar bersih gitu. Betul. Ya. Kansernya bersih, ya ini bisa jadi kabar baik untuk para penderita leukemia di mana-mana. Luar biasa. Begitu. Sangat tenang Bapak Ibu ya, luar biasa. Karena beberapa orang yang tahu pertama mungkin diantaranya adalah saya dengan Coach Edi dan kami shock begitu mengetahui pertama kali. Tapi beliau ini tenang, santai, kalem. Ya kitanya bener tadi kata Kang Novan, kitanya yang nggak santai gitu, luar biasa. Kang Novan, terakhir. Ya. Closing statement dari Coach Novan Nurwanto untuk yang hari ini menyaksikan kita di TikTok. Ya, closing statementnya apa ya? Banyak yang di pikiran saya. Cuma saya pengen sampaikan satu begini. Teman-teman semua, apapun takdir yang sudah Allah tetapkan dalam hidup kita. Ya, kalau kita punya keimanan bahwa Tuhan Maha Baik, kalau dalam bahasa orang Islam Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka semua ketetapan yang telah Allah atur untuk kita pasti bagus. Ya, jadi sifat penyayang dan pengasihnya Allah itu membuat setiap takdir yang kita temui itu pasti bagus. Hanya mungkin kita belum tentu tahu bagusnya ada di mana. Termasuk hari ini mungkin teman-teman ditakdirkan ada di dalam bisnis Volten. Ya. Kalau Anda belum menemukan kebaikan dari bisnis ini, mungkin karena Anda belum bisa membuka hati secara utuh. Ya. Bahwa sesungguhnya ada kebaikan yang sedang Allah siapkan untuk Anda di bisnis ini. Ya. Maka Bapak Ibu syukuri Anda ada di bisnis ini karena itu terbaik, itu takdir terbaik Anda hari ini dari Tuhan. Dan salah satu bentuk syukur itu kalimat aktif.
bukan kalimat pasif. Syukur itu kata kerja kalau menurut banyak ulama, ya, yaitu syukur itu kalimat kerja, bahwa syukur itu adalah cara kita ya menggunakan apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita untuk melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan. Bukan begini, ya udah kita syukuri aja terus diam, tidak. Maka bentuk syukur kita terhadap takdir yang telah Allah tetapkan. Sekarang kita ditetapkan jadi agen Volten. Iya. Cara kita mensyukurinya apa? Sebarkan kebaikan ini sebanyak-banyaknya, supaya ada banyak orang yang juga bisa mendapatkan manfaat baik dari adanya bisnis ini di Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Kang Anggi. Luar Untuk sementara, biasa. Ini kalau saya disuruh ngomong saya nggak akan berhenti. Luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu semua, ini luar biasa ya. Kita doakan ya, karena Kang Novan hari ini juga masih, ini baru pertama kali ya. Ini pertama kali saya ketemu lagi Pak Novan di HQ, dan luar biasa saya melihat perkembangannya dahsyat sekali. Terakhir saya melihat beliau di kantor itu ya pada saat ambil mobil gratis Ya, dari Volten. Setelah itu Dan sekarang jauh lebih fresh, lalu ya, lebih segar. Alhamdulillah. Dan ada kenaikan 3 kg, itu luar biasa kan. Karena lossnya 10-12 kilo langsung ya, just totali ya totally. dari 74 ke 56. Masya Allah. Loss. Jadi berapa tuh? Hampir 20-an. hampir 20. 20-an something, hampir 30. 56 bulan lalu saya 56. Sekarang alhamdulillah membaik, sekarang udah mulai masuk Goes to 60. 59 goes to 60. Masya Mudah-mudahan trennya Allah. positif ya Kang Anggi ya. Masya Allah, luar biasa. Ini inspirasi buat kita semua, luar biasa. Bagaimana cara Pak Novan mensikapi apa yang datang. Bisa saja responnya adalah kenapa begini Tuhan, kenapa begitu. Bisa saja begitu, tapi luar biasa Coach Novan memilih untuk berdamai dengan keadaan, bersyukur dengan terus ikhtiar, dan luar biasa ikhtiar itu dipercepat oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil tanggal 11 Agustus sangat positif. Mudah-mudahan tren positif ini berlangsung terus berlangsung ya sampai dengan Oktober nanti Kang ya. Amin. Ngecek Mudah-mudahan bersih. cancer ya. Mudah-mudahan bersih, Masya Allah. Oke, baik Bapak semua, terima kasih banyak. Kang Novan, terima kasih, luar biasa. Sama-sama, terima kasih Kang Anggi. Dahsyat. Tadinya saya mau joget tapi nggak jadi, udah habis waktunya. Lupa saya lagi jogetnya dia. Ya, saya mau nangis Kang, udah maksud. Jangan. Waduh, punya Oke, hutang. baik. Punya hutang joget ya. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Mudah-mudahan hari ini ngopinya sangat penuh dengan inspirasi dari Coach Novan Nurwanto. Luar biasa bagaimana beliau pengalaman bisnisnya luar biasa, dan hari ini juga sedang berjuang melawan cancer yang sedang dihadiahkan Tuhan oleh kepada Kang Novan. Oke, baik Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri dengan lagu. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini aku. Bukan. Nah, Saya mau nyanyi Laskar Pelangi. Oke, Iya. baiklah para hadirin, saya Gitu jadi ya. backsoundnya saja. Bisa dong, aku juga bisa lihat di sini. Ayo semuanya lambaikan tangan. Oh, nggak kelihatan ya? Oh, jadi beda suaranya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan Musik naik. mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Bantuin, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Luar biasa. Karaoke bareng Kang Novan ini ya. Gak joget nyanyi pun jadi. Cinta Kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Terima kasih teman-teman yang sudah mendoakan. Mudah-mudahan mendoakan di sholat malamnya ya.
Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Barengkah? Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selamanya, selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Terima kasih, sehat selalu, sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.